Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali tentu mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesempatan umur panjang untuk dapat hadir di ruang silaturahmi Zoom pada pagi ini. Semoga dalam masa kondisi prihatin, masa kondisi pandemi pada saat ini, kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melewati masa-masa sulit ini dengan selamat dan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW ya, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan harapan tentunya diskusi kita pada hari ini terkait dengan kondisi kontekstual yang ada di Aceh ya, terkait dengan concern kita bersama ya, untuk kemudian mencari strategi yang terbaik, tentu harus didasarkan kepada prinsip-prinsip keilmuan ya, prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang tentunya harapan kita ini akan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Aceh, seluruh masyarakat Indonesia, dan tentu seluruh masyarakat, kontribusi Aceh untuk dunia, demikian. Yang saya hormati para narasumber yang namanya termasyur, terkenal ya, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi nanti akan saya perkenalkan ya setelah ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para peserta rapat Zoom pada hari ini. Penghormatan khusus saya kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir di ruang rapat Zoom ini ya. Mari kita kemudian nanti mungkin bisa memberikan ya, merespon apa yang disampaikan oleh para narasumber ya, untuk memberikan pandangan-pandangan perspektif yang berbeda ya, untuk kemudian tentu harapan kita ini akan menjadi kontribusi yang baik untuk pembangunan di Aceh, demikian. Baik, sebelum saya mulai Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan ya tentang acara ini ya, bahwa nama saya Fahmi ya, adalah warga Aceh yang saat ini berdomisili ya, bekerja di Jakarta ya. Dan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk kemudian tentu dengan menyimak persoalan kontekstual yang ada di Aceh, dengan silaturahmi ini ya, kita dapat melihat perspektif yang berbeda mungkin, perspektif yang tidak sama mungkin, tapi tentu penghormatan kita atas keberagaman pandangan itu kemudian tentu akan memberi alternatif yang baik untuk kemudian menemukan ya sebuah solusi yang kemudian terkait dengan kebijakan publik. Tentu ini adalah concern kita semua, concern seluruh warga masyarakat Aceh. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, saya pastikan bahwa kegiatan diskusi kita ini adalah diskusi akademik ya, diskusi akademik terkait dengan kebijakan publik ya. Jadi tidak ada di sini kita diskusi mendiskreditkan pihak tertentu atau siapapun. Ini adalah persoalan kebijakan publik yang didiskusikan oleh warganya sendiri. Jadi tentu kebijakan publik itu punya efek ya, punya impact ke seluruh warga, dan kesempatan diskusi ini kita gunakan untuk kemudian saling memberikan pandangan. Walaupun berbeda pandangan, maka tentu harus kita hormati, karena sesungguhnya keberagaman pandangan itu akan memunculkan sebuah kebijakan publik yang berkualitas. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan ya, perlu saya tegaskan bahwa seluruh narasumber dan seluruh para peserta diskusi rapat kegiatan ini adalah warga Aceh yang tentu sangat support dan mendukung konsep syariah ya, karena tentu sebagai warga Aceh ini memang sudah dari asal usul secara historis ya, kita memang tidak bisa lepas dari isu syariah karena memang sudah dari lahirnya seperti itu. Jadi kami pastikan ini adalah seluruh narasumber yang hadir dan para peserta yang hadir adalah pegiat isu-isu syariah ya, untuk memastikan bahwa
kebijakan publik yang dilakukan di Aceh itu berlandaskan nilai-nilai syariah yang kemudian dalam proses implementasinya tentu kemudian akan membawa kemaslahatan ya, dengan objektif keadilan, tidak menzalimi pihak manapun ya, karena tentu kebijakan publik ini adalah kalau kemudian dengan pendekatan scientific approach yang kita pahami dengan baik sesuai dengan kondisi kontekstual yang ada ya, tentu formulasi kebijakan publik ya yang tentunya akan terkait dengan bagaimana pihak eksekutif dan legislatif merumuskan ya bentuk-bentuk kebijakan publik, maka tentu tujuan objektif yang akan dicapai adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir itu beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ya, kita beri catatan khusus dalam pembukaan kegiatan kita pada pagi ini ya, untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah tafsir atau kemudian ada semacam pandangan-pandangan yang negatif terkait dengan kegiatan diskusi yang kita lakukan pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya pastikan ini bukan kegiatan diskusi yang terkait tidak mendukung syariah, tapi kemudian bagaimana kita mencari ya, mendudukkan konsep syariah itu dalam konteks yang tepat ya, dalam kontekstual kondisi di Aceh, sehingga kemudian nilai-nilai syariah itu ketika diimplementasikan dalam kebijakan publik dapat dirasakan esensi yang dikirim oleh kebijakan publik yang berbasiskan kepada nilai-nilai syariah tersebut. Jadi saya pikir itu adalah inti kemudian yang ingin kami diskusikan pada pagi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, sebelum saya masuk untuk kemudian memberikan kesempatan kepada narasumber ya untuk kemudian mengelaborasi, memberikan pandangan ya, maka ada sedikit pengantar ya sebagai mukaddimah demikian ya, untuk kemudian kita bisa meletakkan konteks diskusi ini secara lebih terukur seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita dalam hal ini adalah mencari bagaimana konsep syariah itu didudukkan dalam konteks yang tepat sehingga implementasinya ya, bisa kemudian dilakukan dengan tepat ya, dengan tepat bekerja sesuai dengan kondisi konteks yang ada di Aceh untuk mencapai visi-visi ya, visi-visi dari syariah itu sendiri sesuai dengan konsep maqasid syariah. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, coba saya share sebentar sebelum nanti kemudian kita persilakan kepada masing-masing narasumber untuk kemudian memberikan pandangan. Mohon izin, apakah Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat slide yang saya tampilkan? Bisa. Ya, baik. Bisa. Ya, sesuai baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas responnya. Sesuai dengan tema yang kita angkat ya dalam diskusi kegiatan kita pada hari ini. Jadi artinya secara kontekstual Aceh ini berada dalam posisi ya di Indonesia ya. Jadi pendekatannya ada di level nasional dan kemudian Aceh juga ya dengan UUPA-nya juga ya, kemudian dibuka kesempatan untuk kemudian juga bisa ya bekerja sama dengan pihak internasional. Jadi dalam hal ini tentu Aceh ini tidak lepas dari posisi Indonesia secara nasional dan kemudian dalam konteks global juga kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mendukung itu tentu ini akan ada kemudian kontribusi keterkaitan dengan posisi Aceh di level nasional. Nah, kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan beberapa apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan keberadaan Aceh ini, tentu terkait dengan penyediaan jasa perbankan, sistem ekonomi, ya, terkait dengan jasa perbankan dan keterkaitannya dengan sistem keuangan, sistem ekonomi. Tentu kita tidak bisa melepaskan ya, posisi kita dari posisi Aceh dalam konteks lokal di level nasional dan posisi Aceh dalam konteks lokal di level global. Jadi tentu ini perlu menjadi catatan khusus bagi kita untuk kemudian kita menyesuaikan ya bagaimana prinsip-prinsip nilai-nilai syariah yang sangat agung itu ya, yang sangat mulia itu bisa kita deliver dengan baik ke dalam konteks perumusan kebijakan publik. Ya. Itu catatan yang terkait dengan ingin kami sampaikan.
Dan kemudian ya ada beberapa secara perencanaan ya Provinsi Aceh, pemerintah Aceh pada saat ini sedang berusaha ya untuk kemudian menghadirkan beberapa lokasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru ya. Walaupun apa namanya belum begitu progresif, tapi tentu ini harus kita apresiasi ya. Dan kemudian salah satunya di sini juga kami menghadirkan salah satu narasumber yaitu Pak Ismail Rashid ya yang kemudian juga sedang berusaha untuk kemudian bagaimana beberapa pusat pertumbuhan ekonomi ini juga akan coba diakselerasi terkait dengan pergerakan-pergerakan aktivitas ekonominya. Nah, terkait dengan hal itu, tentu kita tidak bisa ya, proyeksi perencanaan ini tidak bisa kita pisahkan ya, dari keberadaan sistem pelayanan jasa perbankan tadi. Tentu ini akan ada keterkaitan yang sangat serius, sangat penting, sangat strategis untuk kemudian bagaimana perencanaan yang strategis ini kemudian untuk mendukung ya pengusaha kecil ya, multiplier efeknya tentu akan bergulir ke pengusaha kecil. Bagaimana kemudian jasa perbankan bisa kemudian memainkan peranan penting ya, memudahkan masyarakat ya terkait dengan sistem pelayanan jasa perbankan tadi. Nah, dalam hal itu tentu secara best practice-nya, ya, secara best practice, tidak banyak negara yang kemudian mengaplikasikan konsep single banking system ini. Ya, ya. Salah satunya adalah Republik Islam Iran. Sebelumnya ada salah satu negara di Afrika demikian, tapi kemudian terakhir 2020 itu mereka juga sudah kembali ke dual banking system untuk meng-attract perbankan internasional untuk masuk ke negara tersebut untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara mereka. Jadi praktis, secara best practice kondisi kita pada saat ini ya, yang kemudian menerapkan pendekatan single banking system ini adalah Republik Islam Iran ya, dan kemudian Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Tentu walaupun kemudian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini ya secara evidence ya, mungkin karena masih awal kita belum memetakan secara akademik. Tapi tentu kondisi-kondisi di lapangan seperti yang kita lihat pada hari ini ditambah lagi dengan sekarang sedang proses merger salah satu bank besar yang ada di negara kita, di negara Indonesia ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pembuka, praktis hanya Aceh dan kemudian Republik Islam Iran yang kemudian mengimplementasikan ini. Saudi, Malaysia, dan beberapa negara mayoritas muslim lainnya, itu mereka memilih dual banking system. Tentu dengan pertimbangan yang tadi ya, posisi mereka dalam konteks lokal, ya, berhubungan dengan tatanan ekonomi secara global, dan ini adalah kemudian pilihan ya, dengan menghormati pandangan ya, dengan menghormati pandangan apa yang telah disebutkan tadi, kalau ada perbedaan misalnya selisih biaya tadi ya dalam sistem konvensional itu kemudian dalam tanda kutip disebutkan dengan riba ya, dengan riba, dan kemudian ini ada pandangan ya, ada pandangan misalnya fatwa ulama adalah haram ya, maka kemudian di sisi lain ada beberapa scholar muslim juga yang kemudian dengan secara konteks memahami apakah jasa perbankan dengan teks ya, dengan memahami ketika surat pengharaman riba itu turun, apakah memiliki konteks yang sama. Nah, ini ada perbedaan pandangan juga di sana. Maka terkait dengan hal itu, dengan penghormatan kita, sekali lagi saya sampaikan, kita menghormati perbedaan pandangan ini, tapi kemudian tentu dalam proses formulasi ya, memformulasikan bentuk kebijakan itu dalam kebijakan publik ya, tentu ini kemudian ada pandangan-pandangan yang kemudian harus dipertimbangkan untuk mempertimbangkan isu yang lebih maslahat. Di samping support kita secara serius untuk kemudian bagaimana membumikan nilai-nilai syariah itu di bumi serambi Mekah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekilas setelah ini ya akan coba saya jelaskan, akan coba saya share kepada Bapak Ibu sekalian sambil kita belajar bersama ya, bahwa
uh, para fuqaha, para faqih ya terkait dengan para scholars di bidang keagamaan yang kemudian memformulasikan ya bentuk-bentuk pandangan fatwa. Ya. Ini sebenarnya ya kalau kita kaji secara lebih dalam relatif sama ya framework metodologi yang digunakan ya, oleh best practice beberapa negara maju misalnya yang kemudian dilakukan pada saat ini. Jadi formulasi kebijakan publik ya ini menggunakan framework metodologi yang relatif ya secara objektif ini secara keilmuan relatif hampir sama. Jadi kalau kemudian kita kaitkan dalam konteks penyusunan kanun tadi ada kanun LKS ya. Ada kemudian bagaimana objektif yang ingin dicapai. Tentu semua sepakat bahwa kehadiran dari sebuah regulasi adalah cara kita untuk menghadirkan bagaimana supaya di Aceh ini muncul sistem jasa perbankan yang berbasiskan kepada keadilan tadi, tidak menzalimi tadi. Nah, ini tidak hanya dipikirkan oleh apa yang kemudian sedang kita tuangkan di dalam kanun kita, tapi juga secara aspek kebijakan publik yang diimplementasikan di beberapa negara ya. Di seluruh negara, ini saya sampaikan secara aspek kaidah akademik, di seluruh negara, semua pihak kemudian memikirkan ya, dalam konteks perumusan kebijakan publik, bagaimana menghasilkan sebuah kebijakan publik yang adil bagi seluruh warganya. Saya pikir ini catatan penting yang kemudian harus kita catat dalam slide yang saya tampilkan ini. Jadi menurut Profesor Tariq Ramadan, ya, dalam proses perumusan kebijakan publik ya berdasarkan pendekatan maqasid syariah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kemudian bagaimana nilai syariah itu bisa dibumikan dalam konteks scientific approach. Yang pertama adalah ada regulasi itu sendiri, ada kanun LKS kita. Kemudian regulasi ini tentu harus merepresentasikan kondisi kontekstual yang ada di Aceh. Misalnya pada saat ini BPS baru saja merilis ya tingkat kemiskinan di Aceh kita itu naik di atas 15%. Dan kita kemudian adalah daerah yang walaupun konflik sudah beberapa waktu lewat, tapi juga konfliknya masih agak terasa. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian ya, dikaitkan dengan proses perumusan kanun, maka harus bisa merepresentasikan kondisi itu. Ini adalah catatan pertama. Kemudian yang kedua, ketika regulasi itu diimplementasikan, tentu ada pilihan-pilihan. Ya. Dalam hal ini kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita masuk ke pilihan single banking atau pilihan dual banking system. Ketika kemudian regulasi ini diimplementasikan dalam konteks, ya, kemudian dipilih cara yang tadi, apakah single ataukah dual banking, ya, tentu harus dilihat cara yang mana yang kemudian bisa bekerja ya, untuk kemudian mencapai nilai keadilan tadi. Ya, objektif of maqasid syariah tadi, keadilan ya, menghadirkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat Aceh dan tidak menzalimi. Dan tentunya ini cara mengukurnya sangat mudah, adalah bagaimana best practice di lapangan ya, untuk kemudian kita bisa merasakan secara bersama apakah nilai-nilai keadilan itu bisa dihadirkan dalam produk kanun tadi atau produk peraturan daerah tadi. Jadi saya kira diskusi kita pada hari ini adalah dalam titik ini ya, untuk kemudian bagaimana merumuskan visi-visi syariah tadi untuk diimplementasikan sesuai dengan kondisi konteks yang di Aceh untuk membantu regulasi itu bisa bekerja mencapai visi syariah tadi. Mungkin ada pandangan kanun LKS saat ini posisinya adalah di single banking system, tapi dengan beberapa persoalan yang ada tentu ada opsi-opsi terkait dengan bagaimana kita melihat best practice yang ada di luar negara. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ini adalah di slide berikutnya adalah
di slide berikutnya ini adalah ya bagaimana konteks kondisi ekonomi syariah saat ini yang kemudian tentu sangat tergantung dari kebijakan moneter di level nasional tadi, karena posisi kita adalah Aceh ya, sangat tergantung dari kondisi kita di level nasional, apalagi di level global ya. Dan tentu perumusan kebijakan moneter ini tidak bisa kita lepaskan dalam proses termasuk perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah kita. Dan ini adalah satu kesatuan yang terintegrasi untuk kemudian kita bisa melihat ya, bagaimana meletakkan visi syariah itu supaya bisa bekerja dengan baik ya, sesuai dengan konteks Aceh pada saat ini. Ya. Jadi kalau kemudian perumusan kebijakan moneter di Jakarta kemudian secara level nasional ya, tentu kita tidak ingin masuk ke ranah perdebatan apakah kemudian secara kaidah keilmuan kemudian dianggap oleh beberapa pandangan yang melihat ini sebagai sesuatu yang apa namanya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tidak Islami, demikian kita tidak masuk ke dalam perdebatan itu, tapi kita hari ini adalah kemudian bagaimana melihat kondisi kita sehingga perumusan teks di dalam regulasi kanun itu bisa kita dudukkan, kita letakkan dalam konteks yang tepat untuk kemudian bisa visi syariah itu sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghadirkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat Aceh khususnya. Ini kemudian kita pastikan ya melalui pendekatan perumusan kebijakan yang baik dapat dihadirkan. Nah, kemudian tentu apa yang kami sebutkan tadi bahwa kondisi rilis yang terbaru posisi kita ya 15,43 dan ini kemudian tentu perlu menjadi pertimbangan kita ya sebelum kemudian nanti melihat bagaimana penempatan secara konteks untuk menghadirkan nilai-nilai syariah yang berkeadilan tadi, yang tidak menzalimi ya. Jadi artinya secara best practice tentu tidak kita harapkan ada produk regulasi yang kemudian bisa merugikan masyarakatnya sendiri ya. Dengan di sisi lain tentu semangat kita, spirit kita untuk kemudian membumikan nilai-nilai syariah itu di bumi Serambi Mekah. Nah, kemudian ini apa yang telah kami sampaikan tadi, beberapa titik strategis yang kemudian akan dijadikan sebagai penggerak ya, penggerak ekonomi Aceh ya, di samping dengan kondisi yang ada pada saat ini, tentu ini menjadi apa namanya menjadi pertimbangan juga yang kemudian harus dirumuskan nanti oleh pemerintah Aceh dan di dalamnya nanti akan terdapat regulasi yang mendukung khususnya terkait dengan jasa perbankan tadi. Nah, dalam apa namanya pertemuan kita pada pagi ini ya, ada beberapa narasumber yang telah kami undang ya. Jadi yang pertama nanti ada Pak Teguh Kemal Pasha, saya perkenalkan, beliau ini adalah dosen di Unimal ya. Kolega saya pernah kemudian juga sering menulis di beberapa surat kabar nasional baik lokal dan kemudian tentu ini akan kemudian nanti kita mintakan pandangan ya terkait dengan bagaimana sesungguhnya ya dengan penghormatan kita kepada sebagian pandangan tadi ya yang kemudian mungkin agak sedikit resisten terkait dengan isu tadi, isu bank tadi. Kemudian tentu nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kemal akan kita dengar, akan kita simak untuk kemudian bagaimana kita bisa mengekstrak poin-poin yang baik untuk kita jadikan sebagai hikmah. Kemudian yang kedua di sesi kedua, ya, tentu kita akan coba melihat bagaimana perspektif bisnis, melihat kondisi pada saat ini. Nanti di kesempatan tersebut ada Bang Ismail Rashid, ya. Ini mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar. Beliau ada kegiatan ya di kawasan industri Aceh dulu kalau saya tidak salah. Kemudian ada di kawasan Berikat di daerah Kurung Raya. Dan kemudian ini perusahaan beliau juga sudah di level global ya, level internasional dan di level nasional. Saya pikir perlu kita dengar pandangan nanti dari Bang Ismail Rashid ya, untuk kemudian sebagai contoh case untuk melihat apakah persoalan yang kita hadapi saat ini dalam aspek sistem keuangan dan perdagangan sesuai dengan pengalaman beliau ya, menghadapi isu-isu dan kendala yang tentu ini kemudian tidak bisa kita pisahkan dari perumusan regulasi yang telah kita lakukan tadi.
karena regulasi dan kontekstual kondisi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kebijakan itu seidealnya, seyogianya harus disusun berdasarkan evidence base yang ada di lapangan, sehingga kita pastikan setiap pasal yang dituangkan di dalam batang tubuh perda itu tidak merugikan, ya, tidak merugikan kepentingan publik dan pribadi masing-masing warga yang tinggal di daerah itu. Kemudian yang kedua, ada Pak Muhammad Din juga nanti yang akan menyampaikan pandangan dari aspek bisnis. Beliau adalah salah seorang general manager di salah satu perusahaan lokal yang ada di Aceh. Tentu aktivitas bisnis ya yang beliau lakukan ini tentu tidak hanya di Aceh, tentu punya hubungan keluar, dan kemudian tentu ini akan kita kaitkan nanti bagaimana pandangan secara lokal ya, konteks Aceh terkait dengan jasa perbankan ini berhubungan dengan di level nasional atau kemudian berhubungan di level global. Tentu ini nanti akan kita dengar dan akan kita simak dengan baik. Kemudian tentu apa yang dijelaskan secara praktis tadi perlu kita dengar dalam aspek teori akademik. Nah, dalam hal ini nanti akan kita berikan kesempatan kepada Pak Rustam Effendi. Ini beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala. Sering kita dengar pandangan pendapat beliau yang muncul di surat kabar, dan juga perlu kita dudukkan secara teori, karena tentu proses penyusunan regulasi itu dasarnya dulu teori ya, dasarnya adalah teori, dan kemudian baru teori itu diletakkan dalam kontekstual evidence base yang ada di lapangan. Nah, ini tentu dalam aspek makroekonomik, Pak Rustam Effendi nanti akan mengelaborasi lebih detail terkait dengan bagaimana mendudukkan ya bentuk regulasi yang tepat untuk Aceh. Kita tidak langsung ke kesimpulan apakah single banking atau dual banking system, tapi kita ingin mendengar dari Pak Rustam Effendi ya bagaimana secara best practice mungkin persoalan-persoalan yang mungkin beliau hasil diskusi dengan beberapa pihak ya. Ini yang kemudian perlu kita dengar, perlu kita simak dengan baik sehingga kita mendapatkan gambaran utuh ini, tidak hanya secara teori ya, tapi juga secara praktek. Dan kemudian selanjutnya, alhamdulillah ini telah hadir bersama kita orang tua kita ini Pak Mawardi Ismail, yang kemudian beliau dulu juga adalah anggota DPRA, dulu DPRD namanya ya, DPRD Aceh ya. Sangat senior beliau, punya pengalaman jam terbang yang sangat tinggi ya. Jadi di satu sisi beliau adalah dosen di Fakultas Hukum, tapi kemudian dengan pengalaman beliau di DPRA tentu beliau punya apa namanya ya, sense of theory and practice. Jadi sulit untuk kita mendapatkan individu yang punya kapasitas seperti ini. Karena mendudukkan teori dalam praktek ini juga perlu jam terbang yang tinggi untuk bisa memberikan gambaran-gambaran ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dihadapi, untuk kemudian produk dari sebuah regulasi itu dipastikan tidak merugikan pihak warga yang kemudian terimplikasi atau berdampak kepada warga itu sebagai akibat dari perumusan atau penetapan kebijakan publik terkait dengan produk regulasi yang disepakati oleh pemerintah dan pihak legislatif. Tentu pandangan-pandangan Pak Mawardi perlu kita dengar dengan serius dan bijak nantinya. Kemudian ada Pak Asrijal Asnawi. Alhamdulillah Pak Asrijal ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Tidak banyak orang yang kemudian sebenarnya berani ya untuk kemudian pada saat ini menyampaikan persoalan seperti ini. Makanya saya tadi di awal, saya pastikan bahwa tujuan kegiatan kita ini tidak sama sekali terkait dengan anti syariah, tapi adalah untuk memastikan konsep syariah itu bisa dideliver dengan baik dalam perumusan kebijakan publik yang ada di Aceh. Jadi ini Pak Asrijal kita apresiasi adalah salah satu anggota parlemen Aceh yang kemudian merespon dengan cepat persoalan yang terjadi di lapangan. Ya. Dengan tidak sungkan beliau kemudian menyimak persoalan di lapangan tersebut dan segera melihat persoalan apa sebenarnya
yang kemudian terkait dengan produk regulasi yang mengakibatkan kejadian-kejadian itu. Nah, dalam hal ini nanti Pak Asrijal tentu kemudian dalam aspek perumusan kanun ya, atau kemudian terkait dengan laporan-laporan masyarakat terkait dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini bisa kemudian nanti memberikan semacam pandangan. Karena secara prinsip sebenarnya perubahan perda ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini adalah sesuatu yang biasa saja ya. Kalau kemudian sebuah perda itu ditemui persoalan-persoalan di lapangan, maka kemudian opsi-opsi yang kita ambil misalnya bisa amandemen perda, merubah beberapa pasal yang ada di perda, atau kemudian kalau agak berat maka pencabutan perda. Tapi so far saya lihat ini hanya terkait dengan produk kita ini ya, sudah cukup baik ya, tidak ada persoalan sebenarnya, tapi ada beberapa pasal yang kemudian terjadinya perbedaan tafsir tadi. Jadi seyogianya sebenarnya sebuah produk hukum itu kemudian dihindari sekecil mungkin untuk terjadinya tafsir-tafsir yang agak berbeda seperti itu. Jadi terkait dengan hal ini tentu nanti kemudian Pak Asrijal bisa memberikan pandangan ya, bisa memberikan pandangan dalam rangka untuk bagaimana kita menghadirkan sebuah produk regulasi yang baik. Nah, kemudian setelah itu ada Bapak Nasrullah ini, beliau adalah salah satu anggota ya yang merumuskan kebijakan-kebijakan hukum yang ada di Majelis Permusyawaratan Ulama. Jadi apa kemudian nanti yang disampaikan oleh Pak Mawardi, apa yang disampaikan oleh Pak Asrijal, kemudian dalam aspek hukum yang agak lebih teknis mungkin nanti akan dielaborasi lebih detail oleh Bapak Nasrullah berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau untuk membantu bagaimana meletakkan isu ini secara lebih baik untuk mendukung visi syariah kita bersama, mewujudkan nilai-nilai syariah yang berkeadilan di bumi Serambi Mekah melalui produk regulasi atau kanun, kalau di Aceh namanya kanun, sehingga ini akan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, yang terakhir, ini tentu sering kita dengar, Bapak dan Ibu sekalian juga sering mendengar nama Pak Safarudin. Beliau adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, di mana ada persoalan-persoalan ketimpangan, maka beliau masuk di sana, ya, membantu dalam aspek hukum, dan kemudian tentu apa yang telah dilakukan Pak Safarudin ini sangat kita apresiasi, dan kemudian terkait dengan produk kanun ini tentu perlu kita dengar pandangan Pak Safarudin yang sedari awal memang sudah membedah ya, melakukan dialog dengan pihak-pihak yang ada di Aceh untuk kemudian bagaimana mendudukkan persoalan ini dengan lebih baik demikian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak sedikit panjang karena saya pikir ini perlu kita dudukkan supaya tidak ada salah penafsiran di sini ya, baik bagi Bapak para Ibu yang kemudian mengikuti acara ini. Baik, untuk yang kesempatan pertama, saya langsung persilakan kepada Pak Teguh Kemal Pasha ya, untuk kemudian bisa menyampaikan secara singkat 10-15 menit ya, terkait dengan bagaimana dalam aspek antropologi masyarakat Aceh misalnya, ya, kemudian bagaimana cara kita untuk kemudian supaya perumusan nilai-nilai syariah dalam sebuah produk regulasi ini bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat Aceh. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Kemal Pasha. Baik, terima kasih Dr. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan semua jamaah yang hadir di dalam diskusi yang sangat revolusioner ini yang sudah digagas oleh Dr. Fahmi ya. Dr. Fahmi curangnya adalah dia sudah mempersiapkan paper ya. Sedangkan saya dihubungi kira-kira Sabtu dini hari. Jadi saya tidak bisa mempersiapkan apapun ya untuk mengukur apa yang saya sampaikan ini dalam kadar yang bisa disebut sebagai aspek akademis tadi oleh Pak Fahmi.
Jadi sebenarnya mungkin apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang kira-kira terekam di kepala saya atau yang kemudian menjadi keresahan selama 4 bulan terakhir ini, apa yang juga sempat saya cetuskan di Facebook misalnya. Walaupun sebenarnya Facebook itu kan tidak bisa dianggap sebagai apa nama comprehensive state of mind ya. Jadi dia lebih sebagai respon kita terhadap kekacauan yang harusnya direspon dengan baik. Nah, yang pertama tadi agak terkejut juga saya ketika saya diminta dalam apa tadi, dalam pembagian tadi dari perspektif agama. Saya pikir tadi ingin dari perspektif antropologis ya. Jadi yang pertama begini ya, yang saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Fahmi tadi itu sudah mewakili 3 keresahan tentang apa yang kita hadapi. Yang menjadi keresahan kita adalah bukan kepada bank syariah Islam yang juga sudah menjadi komitmen dari Presiden Jokowi ya, yang sebenarnya juga itu lebih sebagai ekspresi populisme Islam yang ingin dia gapai ya, yang ingin kemudian dia menunjukkan sebagai sosok yang juga mewakili dari kepentingan Islam ya. Tapi kalau kita lihat gagasan populis dari Jokowi itu kan sebenarnya secara singkat dia ingin ambil kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah ini ya, dan pelan-pelan mencoba melepas kedekatan misalnya dengan Amerika Serikat ya, yang selama puluhan tahun kan kita sami'na wa ta'na li Amerikin kan itu problemnya. Masa Soeharto betul-betul jadi abdi dalam Amerika ya. Di masa Pak SBY juga bisa disebut sebagai mutabi'innya Amerikin ya. Jadi kalau kita lihat Aceh ini Nusantara ini kan industrinya dari Sabang sampai Merauke kan perusahaan-perusahaan Amerika dan sekutunya. Nah, kini sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan ekstraktif dari Timur Tengah. Ya, di Aceh sendiri sudah ada Badalah misalnya yang sudah masuk. Emirat Arab juga mulai masuk. Jadi sebenarnya gagasan ini kalau di tingkat kebijakan nasional itu kan sangat populis, bukan urusannya ideologis tentang Islamnya. Nah, problemnya adalah ini disambar di Aceh menjadi sangat ideologis ya dengan adanya kanun lembaga keuangan syariah ini. Nah, ini yang menjadi kegusaran kita kan ternyata kanun ini punya daya cengkram yang lebih dalam tanda petik destruktif langsung saya katakan atau mungkin destruktif langsung melebihi dari kanun jinayat ya. Karena apa? Karena akhirnya yang terjadi adalah transformasi dari sistem keuangan daerah yang itu akhirnya dalam beberapa hal merugikan. Tapi dalam konteks merugikan ini yang kemudian dipertanyakan kembali ketika kanun ini dirumuskan, aspek-aspek misalnya terhadap dimensi maqasid syariah yang tadi sudah disebutkan, itu di mana posisinya. Jangan lupa bahwa ketika berupaya untuk membuat sebuah produk hukum, ada yang disebut dengan dimensi maslahah mursalah, bonum comune, kebaikan bersama. Nah, dimensi maslahah mursalah, bonum comune, kebaikan bersama ini yang kemudian kita lihat tidak terjadi di dalam implementasi LKS. Hal yang paling ketara adalah ketika sistem BSI sendiri ini tidak cukup kompatibel dengan upaya kredit rakyat, ya, dan kemudian juga kredit yang lebih besar. Hal yang lebih minimalis kita lihat misalnya terjadi yang disebut dengan kerugian transaksi lintas bank yang sudah dijelaskan oleh Pak Ismail beberapa waktu yang lalu ya. Bayangkan kalau kemudian karena kita sendiri menggunakan bank yang non konvensional itu akan menghadapi situasi biaya transfer lintas bank itu yang 6.500. Kalikan kalau ada 1 juta transaksi. Kemudian bandingkan bahwa situasi hari ini konstruksi perekonomian di Indonesia itu kan sedang terpuruk oleh COVID. Aceh kira-kira lebih terpuruk lagi oleh situasi keberadaan LKS ini yang tidak cukup sportif untuk
mendukung bagaimana upaya agar ekonomi masyarakat ini tidak semakin terpuruk. Jadi di sini problem yang kita lihat dari LKS ini. Kalau dalam bahasa kajian hukum, LKS ini ada yang disebut dengan mengidap legisferisis. Ya. Jadi ada penyakit yang ketika proses legislasinya itu dimensi-dimensi seperti sosiologis, ya, dimensi yang lebih empiris terhadap perekonomian rakyat itu tidak dilihat dengan cukup baik. Dia hanya kemudian meneropong dimensi yang lebih simbolis. Apa itu? Untuk mewujudkan, dan simbolis ini menjadi retorika, yaitu ingin mewujudkan sistem ekonomi tanpa riba, kan itu bahasanya itu. Dan ini pula yang kemudian menjadi pola tangkap yang keliru tentang dimensi yang disebut dengan riba itu sendiri. Yang kemudian dengan serta-merta dianggap bahwa bunga bank itu adalah riba. Nah ini yang kemudian kalau saya periksa bahwa apa yang terjadi hari ini sebagai proses legislasi atau terjadinya kanun LKS ini, kalau dalam konstruksi antropologis masyarakat Aceh itu memang cocok jika lagi yang Aceh. Jadi memang kalau kita baca kembali ya, karya antropolog yang paling tua yaitu Nugronya, dia kan di situ kira-kira menangkapnya begini. Masyarakat Aceh ini dia punya fanatisme yang tinggi terhadap hal-hal yang berbau Islam kecuali yang jinayah. Karena begini, hukum jinayah menurut Nugronya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dijadikan konsensus di banyak komunitas Muslim. Tapi dimensi muamalah itu adalah hal-hal yang pasti terjadi karena dimensi muamalah ini adalah hal-hal yang dianggap berhubungan dengan kepentingan harian masyarakat seperti ekonomi, waris, ya, kemudian pengurusan tanah dan sebagainya. Nah di dalam masyarakat Aceh konsepsi yang disebut dengan riba dalam rekaman oleh Nugronya itu dia lihat adalah yang disebut dengan sistem rentenir yang terjadi di masyarakat. Dan di dalam masyarakat Aceh, riba itu yang dianggap dengan rentenir. Nah, problemnya hari ini adalah kompleksitas dari perkembangan sistem perekonomian global, salah satu yang tentang sistem perbankan, itu tidak mudah lagi kemudian didefinisikan sebagai riba. Saya ambil ada banyak pemikir yang kemudian tidak dengan mudah menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba. Salah satunya adalah salah satu pemikir dari Damaskus, ya, namanya Muhammad Syahrul. Dia gagasan dia menyebut ada yang disebut dengan tasyaruf atau distribusi kekayaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Dia disebut ada 3 komponen. Satu zakat yang sudah jelas nominasinya. Yang kedua sedekah, ya, yang dia bisa lebih besar daripada zakat. Yang ketiga adalah riba. Nah, tentang riba ini, kita mungkin bisa bersepakat bahwa yang disebut dengan riba adalah tasyaruf, penambahan atau pengambilan keuntungan yang berlipat ganda. Karena kalau kemudian sebuah keuntungan yang sampai dengan 100% itu bisa disebut sebagai riba. Dan dia tidak sepakat bahwa bunga bank itu didefinisikan sebagai riba. Dan ini yang kemudian kita lihat di dalam anomali praktek keuangan di Aceh ini. Misalnya ada satu kasus yang kemarin sempat viral di media sosial, bagaimana dengan Bank Aceh yang kemudian pengembalian kreditnya itu dari 100 juta itu bisa menjadi 189 juta. Apakah ini tidak dianggap riba? Ya, karena hanya permasalahan sudah terjadi akad. Ya. Bandingkan misalnya dengan sistem bunga bank itu yang rata-rata jauh lebih kecil persentase tasyarufnya misalnya. Dan ini yang kemudian tidak dipahami ketika para perintis kanun LKS ini menghadirkan sebuah produk hukum. Belum lagi kemudian kita lihat yang lebih mengherankan kita adalah ketika terjadi pengusiran dalam tanda petik bank-bank konvensional yang oleh tim perumus di DPRA sendiri menganggap bukan ini yang kami inginkan. Itu yang saya sebut juga bagian dari legisferisis lainnya. Yaitu ketika mereka mempersiapkan kata demi kata, diksi demi diksi untuk menjadi sebuah ketentuan yang mengikat, mereka tidak mengetahui terhadap implikasi yang ternyata melahirkan mafsadah lebih besar. Dan ini semakin jauh dari yang disebut dengan aspek maslahah mursalah yang seharusnya dikejar dalam menghadirkan
kanun LKS yang lebih baik. Jadi permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian membuat sebagian dari kita bersepakat bahwa ada sesuatu yang salah dari sistem ini. Sistem ini sudah melahirkan dimensi mafsadah. Salah satunya adalah larinya atau kesulitannya para kreditur besar untuk terlibat dalam pembangunan di Aceh, terutama untuk infrastruktur. Karena bank-bank BES ini belum cukup kompatibel untuk kemudian memberikan kredit seperti yang disebutkan. Yang kedua adalah hadirnya BSI ini sendiri. Kalau dalam kacamata saya, dan saya juga berdiskusi dengan beberapa pakar ekonomi Islam, ini sebenarnya sudah 20 tahun tertinggal karena sistem keuangan yang kita hadapi hari ini sudah berbagai macam rupa dan sudah semakin sedikit margin dari keuntungan yang didapat. Contoh misalnya pola e-wallet. E-wallet ini kan sudah menunjukkan model-model bank konvensional sekalipun itu sudah mulai bisa dipinggirkan. Belum lagi margin transfernya yang semakin kecil. Ya. Kalau kita pakai misalnya ShopeePay, ngisi top up ShopeePay kan cuma dikenakan 1.000 perak. Beda ketika kita misalnya mau transfer lintas bank itu sekalipun. Ada 6.500, ada yang 7.500. Nah, hal begini yang seharusnya bisa direspon dengan LKS ini sudah melahirkan gempa bumi perekonomian di tingkat masyarakat, bukan hanya di level atas tapi di bawah. Sudah menjadi satu motif bahwa maslahah mursalah yang diinginkan dari setiap kelahiran sebuah produk hukum itu tidak terjadi dan harus segera direvisi. Jadi revisi ini sudah menjadi semacam sunatullah juga untuk menyelamatkan proses perekonomian kita yang semakin limbung. Belum lagi kemudian catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Rustam misalnya di dalam grup kita, ya Pak Muhammadin, ya yang menunjukkan memang ada banyak ruang yang mungkin unthinkable yang belum dipikirkan ketika LKS ini hadir, dan mereka harus membuka diri terhadap perbaikan yang kita lakukan. Contoh misalnya secara empiris kita juga bisa menilai seperti ini. Kehadiran Bank BSI di luar Aceh itu kan tidak kemudian bisa menyerap cukup banyak cukup banyak nasabah. Padahal kalau kita bicara Aceh, Indonesia kan 88% Islam. Intinya apa? Mereka punya opsi untuk memilih. Bagi orang yang kemudian punya pemahaman skripturalis bahwa bunga bank itu haram, silakan pilih bank-bank yang BSI. Tapi bagi orang-orang yang kemudian menganggap bahwa bunga bank ini sama sekali sesuatu yang berbeda terminologi dengan riba, mereka dengan aman menggunakan sistem keuangan konvensional. Di samping dimensi efisiensinya jauh lebih terjadi. Misalnya sampai hari ini pola migrasi dan pola penggunaan buku bank yang sudah dengan terjadi migrasi paksa di Aceh juga masih tersendat. Kami di Unimal ini Cerdas itu belum bisa ditransfer karena masih ada problem dengan migrasi. Itu saja sudah menunjukkan bahwa kelambatan atau ketidakmampuan melakukan pola transformasi migrasi ya dengan cepat di Bank BSI itu menjadi masalah yang semakin mengemuka bahwa memang Bank BSI ini kalau dibandingkan dengan performa bank konvensional jauh tertinggal. Kalau dia dianggap lebih maju, seharusnya dia punya kecepatan lebih cepat dari bank konvensional, tapi ternyata dia lebih tertinggal. Dan jawaban yang mereka berikan adalah tolong bersabar, ya, ini adalah cobaan atau ini kemudian bagian dari sistem baru yang sedang kita lakukan macam-macam. Saya pikir demikian Pak Fahmi, saya tidak boleh berbicara panjang karena sudah dibatasi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kemal Pasha, saya selalu bilang Bang Kemal, nggak enak ngomong Pak ya. Bang Kemal Pasha, terima kasih banyak atas elaborasi pandangannya tadi ya. Mungkin ini memberikan pandangan awal ya dari perspektif antropologi masyarakat Aceh, sedikit tadi terkait dengan perspektif keagamaan tadi dalam melihat persoalan ini dengan lebih proporsional kemudian yang kemudian dikaitkan tadi
dengan bagaimana pandangan-pandangan tadi kemudian dirumuskan ya dalam sebuah kebijakan publik tadi. Baik, untuk sesi berikutnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Kemal tadi, kemudian akan selanjutnya tentu dalam aspek praktik bisnis ya, seperti yang telah kami sampaikan di awal, bagaimana kemudian implikasinya ya terkait dengan best practice yang ada di level perdagangan bisnis, untuk kemudian ini kita persilakan kepada Kanda Ismail Rashid ya, Bang Ismail Rashid, untuk kemudian bisa menyampaikan pandangan-pandangan bagaimana kemudian supaya sistem jasa perbankan juga seiring kita dengan mendukung ya, membumikan nilai-nilai syariah di Aceh, tapi juga bisa menghadirkan iklim berusaha yang lebih positif, yang memudahkan warga-warga kita yang dulunya konflik sekarang mau coba bangkit begitu ya, untuk kemudian tampil di level nasional. Atau harapan kita banyak Bang Ismail Rashid yang lain yang dari Nisam, dari Sawang, dari Tapak Tua nanti yang bisa memunculkan pengusaha-pengusaha baru untuk tampil di level nasional. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bang Ismail Rashid. Baik, terima kasih Bang Fahmi sudah diberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada semua yang hadir sebagai pemateri di sini. Ada guru saya Pak Mawardi Ismail, kemudian senior dan guru saya Pak Rustam, Bang Asrizal, Bang Safarudin, Bang Muhammadin juga, dan Bang Kemal, serta yang lain-lainnya yang saya bisa sebutkan. Baik, pada kesempatan ini saya melihat dari perspektif bisnis. Tentu tidak terlalu banyak dalam hal berteori, tetapi yang saya bisa share sedikit adalah tentang pengalaman-pengalaman di lapangan. Dalam konteks judul ini adalah Quo Vadis Aceh dalam Sistem Ekonomi Nasional dan Global. Saya pernah menulis di awal tahun lalu, bukan awal, di sekitar bulan Agustus tahun 2020, dengan judul yang di Kopi Bengah itu adalah hanya ada bank syariah, sudah siapkah Aceh? Jadi ini saya lihat waktu saya diundang kemarin malam, saya sangat tertarik sebenarnya ingin bisa sharing dengan bapak-bapak sekalian dan para ahli di bidangnya masing-masing, bagaimana kita menyikapi ini dan apa yang harus kita lakukan bersama ke depan. Kalau saya lihat Quo Vadis, saya membaca sedikit tentang bahasa Latin, ini diartikan kemana. Jadi pertanyaan sekarang kemana akan arahnya dari sistem ekonomi yang syariah yang ada di Aceh sekarang ini. Jadi kalau kita bertanya kemana, seharusnya kita kembali melihat bahwa kita ini sekarang di mana. Kemudian kita urut ke belakang lagi, kita ini dari mana? Nah, kalau kita tiga pertanyaan ini muncul, saya sejak lahir saya pikir saya lihat bahwa di Aceh adalah yang berlaku bank konvensional, dan itu sudah sangat familiar bagi seluruh pelaku ekonomi dan juga masyarakat, baik dari seluruh lapisan. Nah, ini tentunya terjadi satu perubahan yang sangat drastis dan tiba-tiba. Tentu pada struktur ekonomi kita yang belum kuat akan mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam proses kegiatan perekonomian secara daerah, karena kita berbicara daerah. Kalau kita melihat secara general, perekonomian itu adalah kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan dalam hal ini ada dua, kalau kita melihat ada peran pemerintah yang besar, ada peran masyarakat. Ini sinergitas ini sangat dibutuhkan. Kita melihat pemerintah berusaha melakukan pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur. Ini merupakan investasi yang sangat besar dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk masyarakat bisa berpartisipasi dengan mudah dalam aktivitas mereka yang bisa memenuhi kehidupannya. Ini dalam konteks judul yang sekarang ini saya melihat ada tiga hal. Kalau pembangunan infrastruktur itu adalah merupakan satu dasar bagaimana memperkuat konstruksi ekonomi. Yang kedua adalah perbankan. Perbankan itu merupakan saraf daripada kegiatan. Kalau kita umpamakan manusia,
badannya sudah kuat, sarafnya itu perlu diperkuat, perlu arah yang jelas, perlu maintenance yang benar, perlu ada kajian dan terapi. Yang ketiga adalah sistemnya itu. Sistem kita lihat sekarang dari konvensional ke syariah. Sistem ini merupakan rohnya. Kalau rohnya ini badannya kuat, kemudian sarafnya ada, rohnya harus dilihat apakah dia kurang spiritual atau kurang syariah atau kurang, mungkin ini tidak ada yang salah dengan sistem yang ada sekarang. Tetapi saya pikir adalah yang perlu dilakukan, sudah tepatkah dilaksanakan secepat ini. Jadi saya kira kita menuju ke arah syariah, semua orang itu sepakat. Cuman persoalan sekarang, apakah harus dilakukan dalam waktu yang tiba-tiba pada saat konstruksi ekonomi dan kondisi keekonomi di daerah kita itu sangat-sangat belum kuat, karena hanya mengandalkan kepada bantuan daripada APBN dan dana otsus. Namun kalau kita lihat dari sisi lainnya, kita belum lihat ada peran swasta di dalam proses ini, dan ini tentu tidak lepas daripada peran perbankan sendiri. Kita melihat sekarang contohnya seperti yang ditampilkan di layar tadi oleh Bang Fahmi, Aceh itu ada dua, Aceh membangun dan membangun Aceh. Kalau Aceh membangun ini adalah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti dengan sistem serta perencanaan yang sangat baik. Itu bisa disebutkan Aceh membangun. Tetapi membangun, bagaimana kita membalikkan keadaan juga membangun Aceh. Jadi maaf tadi saya keliru, membangun Aceh itu dibuat perencanaan secara baik. Tetapi kalau Aceh membangun, bagaimana kita mengikut sertakan semua lapisan masyarakat untuk ikut serta membangun Aceh. Jadi dalam hal ini tentunya peran daripada perbankan itu sangat besar. Saya melihat bahwa terjadi satu kontradiksi yang besar dengan lahirnya UUPA yang baru-baru beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya itu membuka ruang dan peluang yang sangat besar untuk keunggulan dan keistimewaan Aceh. Tetapi kalau kita lihat dengan pemberlakuan sistem keuangan syariah yang tiba-tiba sekarang ini, kalau saya melihat belum begitu siap, sehingga terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Karena apa? Kalau kita melihat undang-undang UUPA tersebut, misalnya Aceh itu berhak bisa melakukan negosiasi langsung dengan investor di luar negeri dengan membuat deal-deal tertentu yang disetujui oleh DPR. Artinya kita mempunyai peluang dan ruang yang besar untuk membawa meyakinkan prospek-prospek investor ke Aceh khususnya. Yang kedua, kita bisa mengelola pelabuhan, mengelola bandara dengan bekerja sama dengan perusahaan daerah. Artinya ini juga peluang yang sangat besar. Namun kalau kita lihat sekarang ini dengan terjadi hal yang sekarang, terjadi satu hal yang kontradiktif dalam sistem perbankan, tentu menyangkut pembiayaan, karena semua aktivitas itu pasti diikuti dengan pembiayaan. Saya mengalami satu kasus yang sangat real dan hingga sekarang itu belum selesai. Saya hanya bicara dalam konteks usaha saya, itu nggak seberapa besar, tetapi saya melihat apalagi bagi perusahaan-perusahaan besar, mereka akan menghadapi hal yang sangat serius. Contoh yang saya alami adalah dulu kita buka usaha di Aceh, dapat izin, kemudian jalan dengan baik, ada kerjasama dengan BUMN, artinya dengan Pelindo, kebetulan aktivitas saya di Pelindo. Kita melakukan kerjasama, ada escrow account, uang perusahaan kami dengan Pelindo, kita menempatkan deposit. Nah, deposit ini otomatis pada saat kita kerja uang kita dipotong. Ternyata setelah pelaksanaan undang-undang syariah ini, kanun syariah, kita tidak bisa lagi melakukan hal ini karena bank non syariah, bank non konven yang ada di Aceh ini
tidak bisa menerima hal seperti itu. Sedangkan Pelindo tetap bertahan dengan menggunakan bank konvensional. Mereka adanya di luar Aceh. Apa yang terjadi dalam prakteknya adalah kami mau nggak mau, suka nggak suka, harus kembali membuka bank konven yang digunakan oleh mitra tersebut di luar Aceh. Prakteknya apa? Berapapun aktivitas kegiatan kita ada di Aceh ini, uangnya tidak ada beredar di Aceh. Kalau uang nggak berputar di Aceh, uang hanya lewat. Artinya trickle down effect yang kita harapkan dalam aktivitas ekonomi di Aceh itu tidak ada. Yang kedua yang saya lihat, berapa tenaga kerja kita yang hilang dengan ditutupnya bank konvensional ini. Jadi peluang-peluang ini tentunya terjadi kesempatan bagi orang-orang lain, terutama bank konvensional yang ada seperti di luar daerah. Kita nggak bisa bendung dengan informasi sekarang. Mereka menjadikan Aceh sebagai market untuk mereka menyasar calon-calon nasabah baru yang belum siap melakukan konversi ke syariah. Karena di syariah ini tujuannya sangat bagus, tetapi kita melihat masyarakat kita belum familiar dan perlu waktu untuk sosialisasi. Dan idealnya seharusnya kalau bank syariah ini, kita kalau pendapat saya lebih cenderung untuk memperkuat syariah silakan, tetapi kita tetap memberi ruang kepada bank konven agar investasi, agar bisnis itu bisa dijalankan. Kalau kita mematikan sesuatu, lebih ideal tidak dengan cara mematikan supaya kita kuat, tetapi bagaimana lebih cenderung kita memperkuat nilai-nilai positif yang ada di bank syariah tersebut, sehingga masyarakat tanpa disuruh akan beralih. Apalagi kita lihat masyarakat kita di Aceh sangat Islami. Tentu kalau banyak hal-hal yang positif di bank syariah itu, banyak keunggulan-keunggulan bank syariah itu, mereka akan secara otomatis beralih. Tanpa dibunuh pun bank konvensional akan kehilangan nasabah gitu. Yang kedua, pengalaman yang terjadi adalah ini contoh yang faktual. Satu saat saya melakukan deal dengan bank syariah karena kita ingin melakukan peminjaman. Ternyata dalam proses tersebut kita harus melakukan satu agunan. Agunan ini memenuhi kriteria yang diminta oleh bank. Namun dalam kajian implementasinya dan implementasinya, mereka melakukan kajian yang sangat panjang. Dana yang kita butuhkan itu tidak dipenuhi sebagai bank seperti yang dirasakan oleh bank konven. Kalau bank konven jaminan kita 10 juta, uangnya kita bisa pinjam 10 juta. Artinya terserah kita menggunakan kapan saja kita bisa buka. Tetapi dalam sistem syariah yang saya lihat sekarang adalah kita 10 juta kita bisa pinjam, tetapi dilihat kembali modal kita berapa. Modal kita untuk satu pekerjaan misalnya 5 juta. 5 juta mereka bisa memberikan hanya sekitar 60-70%. Berarti kita sepakat. Namun dalam pelaksanaan kembali dibayar bertahap. Jadi kalau saya pikir dalam prakteknya, kalau usaha kita udah middle up, itu mungkin kalau udah besar mungkin itu akan kuat karena bisa kita jadikan sebagai pinjaman untuk buffer. Tetapi kalau masih di medium, ini menjadi challenge yang besar karena kalau pada saat kita butuh cash yang kuat, kita nggak bisa mengelola dengan fleksibel. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti ini menjadi satu hal yang perlu didiskusikan untuk dievaluasi dan disosialisasikan kepada masyarakat kita. Jadi tidak dalam pandangan bahwa kita setuju atau enggak setuju syariah, karena kita lihat tujuan ini adalah sangat baik. Nah, kondisi kemudian adalah dalam praktek bank syariah itu kita juga melihat dengan diimplementasikan secepat ini undang-undang tentang kanun syariah ini, kita kehilangan banyak hal, banyak peluang bisnis yang idealnya bisa berjalan lebih cepat. Jadi kalau kita melihat bahwa sekarang seperti yang disebutkan oleh Bang Kemal tadi, bahwa ada perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke sini,
tidak semua itu berasal dari negara-negara yang berprinsip syariah. Karena kita melihat bahwa negara-negara yang berprinsip syariah pun, yang lebih islami pun, Brunei misalnya, negara-negara lain di Timur Tengah, mereka tidak membiarkan, tidak menetapkan satu sistem saja. Karena malah sekarang kita melihat penduduk dunia ini, ya penduduk muslim hampir sepertiga. Jadi ini merupakan satu market yang sangat besar. Artinya apa? Malah bank-bank asing yang bank non-Islam itu mereka membuka satu divisi syariah. Artinya apa? Mereka melihat ruang ini sangat bagus. Namun mereka sudah siap dengan infrastrukturnya. Mereka sudah sama servisnya dengan bank konven. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya kita harus melihat. Sehingga tidak mungkin adanya investasi kalau uang itu berputar nggak di daerah kita. Jadi dengan impact yang saya lihat, saya berdiskusi dengan beberapa rekan-rekan di level bisnis UMKM, kemudian masyarakat kita yang melaksanakan industri kecil di sektor real, mereka malah mengeluh banyak. Hingga hari ini yang saya dapat informasi beberapa rekan itu, mereka untuk menutup rekening saja mengeluh harus ke Medan. Untuk menyelesaikan administrasi dana-dana mereka yang masih tersisa itu harus ke Medan. Jadi ini merupakan problem lain yang muncul dalam pelaksanaan LKS yang di Aceh sekarang. Apalagi dengan kita lihat sekarang ada beberapa kawasan industri yang direncanakan oleh pemerintah kita. Hingga hari ini saya melihat bahwa untuk pelaksanaannya yang pembangunannya saja belum jalan. Bagaimana lagi sekarang mereka menghadapi persoalan lain dalam sistem finansial. Jadi menurut saya hal ini adalah perlu idealnya dilihat, dievaluasi, dikaji kembali. Bukan tidak tepat syariah itu, tetapi perlu dilakukan kajian lebih detail. Mungkin ada satu perpanjangan, penundaan hingga benar-benar siap untuk bertransformasi. Jadi demikian menurut saya, karena hal ini akan juga memberikan dampak terhadap kegiatan aktivitas ekonomi yang bisa menurunkan pengangguran, tentunya memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk berusaha lebih mudah dan mempunyai pilihan. Saya pikir dari pandangan saya demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Ismail Rashid atas pandangannya tadi, ya cukup baik tadi, sehingga kita bisa, walaupun mungkin kita tidak terlibat ya dalam sisi bisnis secara langsung seperti Kanda Ismail Rashid, tapi tadi penjelasan beliau kita bisa merasakan ya seperti apa persoalan-persoalan teknis kemudian yang dihadapi di lapangan. Ini bukan hanya persoalan di ATM misalnya yang dibebankan biaya 6.500, tapi juga terkait dengan persoalan jasa perbankan yang lebih besar terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di Aceh berhubungan ya dengan perusahaan yang ada di luar. Jadi secara konteks perumusan kebijakan publik, perumusan sebuah produk regulasi, bisa kita lihat bagaimana kalau teks yang dirumuskan di dalam sebuah produk undang-undang kemudian tidak melihat persoalan secara utuh yang ada di lapangan, maka implementasi dari produk regulasi itu kemudian tidak bisa menghadirkan nilai-nilai syariah sesungguhnya. Ya. Jadi ada semacam kontradiktif antara objektif maqasid syariah yang ingin dihadirkan oleh produk kanun regulasi kita tersebut, tapi kemudian dengan pemahaman di kondisi kontekstual di lapangan yang tidak utuh, maka kemudian terjadilah persoalan-persoalan seperti yang kemudian tadi telah disampaikan oleh Kanda Ismail Rashid dengan sangat baik. Baik, sekali lagi terima kasih Kanda Ismail Rashid. Untuk kesempatan berikutnya akan kita dengar pandangan dari Pak Muhammad Din. Beliau adalah General Manager salah satu perusahaan surat kabar lokal di Aceh. Tentu ini kemudian juga punya pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang kemudian akan memberikan kontribusi yang baik untuk kemudian melihat secara utuh persoalan yang terjadi di lapangan dalam aspek bisnis. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Muhammad Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fahmi pada kesempatan hari ini. Kemudian juga penghormatan saya pada Pak Mawardi, Pak Nas, Pak Ismail, kemudian juga Bang Asrijal, Bang Rustam, Bang Sapar, dan banyak teman-teman lain yang membutuhkan waktu apabila disampaikan satu persatu. Gitu. Bang Fahmi, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Meskipun mungkin waktu 3 jam tidaklah cukup ya, untuk bisa menjelaskan persoalan yang begitu kompleks dan begitu besar gitu ya. Tetapi ini adalah awal yang baik bagi kita semua untuk membuka diri, sekaligus juga ingin mengajak teman-teman lain berpikir secara kritis apa yang terjadi di lingkungan kita pada hari ini. Bapak-bapak sekalian, saya sebenarnya bukan seorang pebisnis, tapi lebih sebagai seorang pekerja. Sebenarnya happy saya adalah di penggiat media, sehari-hari saya tetap sebagai wartawan. Kemudian ya di internal saya bertindak sebagai salah satu direksi yang untuk mengendalikan perusahaan. Tapi keluar saya lebih banyak bergerak sebagai penggiat media. Pada hari ini posisi saya sebenarnya lebih banyak sebagai penggaung ya, yang secara terus-menerus saya gaungkan supaya masyarakat bisa memahami apa itu lembaga keuangan, kemudian apa pengaruhnya terhadap sebuah perekonomian. Karena di dalam pemahaman saya selama ini, termasuk diskusi dengan banyak grup, ketemu dengan banyak orang, ternyata literasi sebagian besar masyarakat kita, barangkali juga ini termasuk yang membuat draft kanun tersebut terhadap lembaga keuangan, khususnya perbankan, itu sangat minimal sekali. Bank, ini yang banyak kita diskusikan, padahal itu hanya bahagian dari begitu banyak lembaga yang lain. Kita belum berbicara soal asuransi, belum berbicara soal pembiayaan, belum berbicara soal koperasi dengan segala turunannya. Jadi sangat kompleks, sehingga begitu kita sederhanakan dengan sebuah kanun LKS ini, terjebaklah kita di dalam sebuah kesulitan yang seperti ini. Lalu saya juga melihat bahwa literasi kita terhadap bank sebagai bagian dari lembaga keuangan itu sangat minimal juga. Kita cenderung memahami bank itu sebagai simpan pinjam, peran tradisional bank. Ya, itu yang kita pahami selama ini. Kita kurang memahami bahwa bank itu bukan sekedar simpan pinjam, itu bahagian yang sangat kecil sekarang. Bank itu punya fungsi yang lain yang lebih besar. Bahkan bank-bank kompen besar sekarang itu sudah punya fitur ya, sampai 45. Fitur ini maksudnya produk-produk yang dihasilkannya untuk melayani kekompleksitas kegiatan ekonomi masyarakat kita. Nah, sehingga kita membawa pemahaman bank sebagai simpan pinjam, lalu juga kita sederhanakan lagi sebagai riba, maka ini akan terganggu juga. Kita lupa juga bahwa bank ini seperti Bang Ismail menyampaikan tadi, dia itu adalah sumber ekonomi kita. Saya sering menyampaikan bank itu sebagai pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah itu tersumbat, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama kita stroke, yang kedua memang kita dead, gitu, mati gitu ya kan. Nah, inilah suasana ini yang sedang kita rasakan. Mungkin ini berlebihan kita sampaikan, tapi narasi-narasi ini harus kita sampaikan supaya masyarakat kita tahu gitu ya, bahwa betapa besarnya fungsi bank, bukan fungsi tradisionalnya saja simpan pinjam. Yang kedua, yang tidak dipahami secara baik juga masyarakat, bank itu banyak jenisnya. Antara bank syariah dengan bank konvensional, itu dua entitas bisnis yang berbeda. Saya coba menguraikannya sampai sejauh ini, antara dua bank ini tidak bisa saling menggantikan. Mereka baru sebatas bisa melengkapi gitu ya. Itu baru dari segi. Yang sederhananya saya menyampaikan begini. Bank-bank konvensional
itu tidak bisa bertransaksi secara direct dengan bank syariah. Sebaliknya juga, bank syariah ini tidak boleh bertransaksi secara direct dengan bank konvensional karena ada filosofis yang berbeda, yang dianggap riba, yang dianggap juga ada syubhatnya di sana gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan bank syariah di Indonesia, termasuk juga di Aceh? Mereka kelebihan likuiditas. Tapi likuiditas yang lebih itu tidak bisa dia jual atau tidak bisa dia tempatkan di bank konvensional. Nah, ini ingin saya jelaskan secara sederhana. Antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dua jenis entitas bisnis yang berbeda. Tidak bisa saling menggantikan, cuma baru bisa melengkapi. Gitu. Nah, belum lagi turunan-turunan persoalannya yang kita hadapi, seperti yang disampaikan oleh Bang Ismail tadi. Gitu. Nah, kemudian di dalam perumusan kanun juga, itu kita tidak punya perspektif terhadap ekonomi, perspektif terhadap dunia usaha. Karena tadinya kita menyederhanakan bank sebagai simpan pinjam, kita tidak melihat fungsi bank yang lain, maka kita sederhanakan, yang terjadi adalah banyak kepentingan-kepentingan dunia usaha, termasuk masyarakat juga dalam transaksi sehari-harinya tidak bisa diakomodir setelah bank konvensional ini tutup. Gitu. Nah, ini problem. Lalu apa yang terjadi? Ya tentu saja kita kesulitan, kemudian high cost ekonomi. Belum lagi kita berbicara, kita berkomunikasi dengan pihak luar. Perbedaan sistem itu menjadi penghambat juga. Lingkungan ekonomis kita, lingkungan strategi ekonomi kita adalah konvensional. Nah, ketika kita bertransaksi dengan lingkungan yang berbeda, itu akan muncul banyak persoalan-persoalan. Baik itu dari segi biaya, dari segi waktu, dan juga kemungkinan ya tidak bisa partner kita melakukan hal yang sama dengan kita. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh sebagian besar masyarakat kita, khususnya yang penyusun draft ini. Ini tidak bermaksud kita ingin mengatakan bahwa kanun ini salah, bukan. Ini memang kesempatan kita untuk melihat kembali supaya kita mencari alternatif lain sehingga kita tidak masuk perangkap kesulitan ekonomi seperti ini. Nah, ini yang setiap hari saya coba suarakan di sosmed saya gaungkan, ya, saya komunikasikan ini supaya kita bisa menangkap. Kemudian juga kita tidak melihat bank dalam perspektif ke depan. Kita hanya melihat itu semata-mata dari sebagai simpan pinjam. Padahal bank ini sedang melakukan proses transformasi digital yang luar biasa. Dan proses transformasi bank ini sangat eksponensial, berlipat-lipat. Dia sangat sangat dekat dengan perubahan teknologi. Nah, saya sering menyampaikan juga dalam banyak kesempatan, termasuk dengan teman-teman juga, bahwa bank yang kita kenal sekarang ini kemungkinan tidak ada lagi. Tapi fungsi bank itu akan ada terus gitu. Nah, ini tidak terakomodir dalam pemikiran penyusunan draft itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Pertanyaannya sekarang, apakah orang Aceh tidak bisa berkomunikasi dengan bank konvensional? Ya, di satu saat itu, ya officeless ya. Mungkin kantor-kantornya tidak ada lagi. Nah, bagaimana ke depan ini? Nah, ini yang tidak. Nah, karena penghambatan dan pembatasan-pembatasan inilah juga menimbulkan efek yang sangat luar biasa juga kepada dunia usaha. Sekarang kita melihat bahwa jumlah angka miskin kita 15%. Itu yang kita suarakan sekarang ini. Ada dalih memang, ini selama COVID. Tetapi perubahan angka dari 11 sampai dengan 15% itu adalah angka yang besar. Dan itu disebabkan oleh banyak persoalan. Bukan semata-mata COVID. Yang di dalamnya termasuk juga tidak ada hadirnya lagi bank konvensional. Nah, saya juga lihat data-data yang disajikan oleh BI dan OJK yang terakhir, penyaluran kredit. Ternyata penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank syariah yang ada sekarang ini tidak bisa mengcover besarnya dengan penyaluran kredit yang pernah dilakukan oleh bank konvensional sebelumnya. Padahal kita tahu, salah satu sumber modal itu adalah dari bank. Dalam hal ini juga bank konvensional. Salah satu contoh yang sederhana, mungkin Pak Mawardi juga pernah mendengar, soal kurs saja. Tahun 2018, Aceh itu mendapat
KUR 3,4 miliar. KUR ini kredit untuk kalangan bawah yang dampaknya sangat besar. Tapi 2020 kemarin itu hanya bisa disalurkan kurang 1 triliun. Dan tahun ini direncanakan 1,4 triliun. Semestinya berdasarkan data-data perkembangan di daerah lain, itu KUR itu bisa 5 triliun sekarang. Jadi kita loss begitu besar dan itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Itulah yang menyebabkan salah satu angka kemiskinan kita bertambah. Gitu. Nah, belum lagi seperti yang Pak Ismail sampaikan tadi, itu bank-bank di Medan itu berjibaku datang ke Aceh. Merekrut begitu banyak pengusaha-pengusaha lokal di sini untuk mengambil kredit ke Medan. Dan itu fakta, saya setiap hari berkomunikasi juga dengan beberapa kepala cabang di Medan, dan dia sampaikan bahwa bank di Medan dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi ledakan penyaluran kredit. Saya yakin sebahagian dari kredit itu adalah untuk di Aceh. Gitu. Masih mending memang itu akan disalurkan di Aceh, tapi kan pasti ada biaya yang besar yang muncul dari sini. Gitu. Nah, catatan-catatan inilah yang perlu kita suarakan terus, sehingga kita bisa mencari alternatif lain. Ya. Bagaimana kanun LKS ini bisa kita revisi atau kita perbaiki, sehingga apa yang terjadi keadaan sekarang ini bisa kita akomodir secara baik. Gitu. Nah ini yang saya juga ingin setiap hari saya coba suarakan, saya coba menjadi warning saya, supaya jadi catatan. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan dalam diskusi hari ini. Kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang lumayan besar ya, terjadi polarisasi berpikir masyarakat yang begitu ekstrim. Saya kira kita harus mengambil peran di sini untuk masuk ke wilayah yang sensitif ini. Mungkin kita sampaikan dengan cara yang baik, karena cara ini bisa menguraikan persoalan-persoalan kita gitu ya. Tapi kalau kita menahan diri juga ada kekhawatiran takut akan dibully, disampaikan sebagai anti syariat, saya kira kita akan terjebak terus itu dalam dilema ini. Jadi dengan segala persoalan, dengan segala hambatan, kita harus mensuarakan apa yang sudah digagaskan oleh Bang Fahmi, kemudian juga apa yang kita diskusikan setiap hari. Saya kira ini adalah jalan yang baik ya kan, untuk menurunkan tensi, kemudian menyamakan persepsi, lalu mencari alternatif ketiga supaya ekonomi kita ini bisa tumbuh secara baik. Saya kira itu pengantar saya Bang Fahmi, kita diskusi lebih baik kita lemparkan aja nanti lebih panjang waktunya karena kita sampai jam 12. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammadin. Ya, saya pikir apa yang Bapak sampaikan tadi juga mengungkapkan persoalan-persoalan yang timbul ya, setelah proses pelaksanaan regulasi tersebut, dan ini kemudian tentu menjadi concern kita bersama ya. Sekali lagi saya mungkin perlu menegaskan ya, menyambung apa yang Pak Muhammadin sampaikan bahwa kita adalah bukan anti syariah ya, malah kemudian mencoba berdasarkan kondisi kontekstual yang ada di lapangan, bagaimana nilai-nilai syariah ini kemudian dalam regulasi itu bisa kita kirim langsung ya, bisa kita deliver untuk kemudian dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh pengguna jasa perbankan ini. Jadi tentu ini adalah kemudian tema utama yang kita perbincangkan pada kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya, tentu apa yang telah disampaikan oleh Kanda Ismail Rashid tadi, Pak Muhammadin ya, terkait dengan persoalan-persoalan di lapangan, bagaimana perspektif dalam aspek bisnis melihat kondisi yang ada di Aceh pada saat ini. Nah, untuk sesi berikutnya akan kita berikan kesempatan kepada Pak Rustam Effendi ya, untuk kemudian bisa membungkus ya persoalan kontekstual kondisi di lapangan ini untuk dielaborasi secara lebih agak akademik sesuai dengan ilmu ekonomi ya, dalam perspektif makroekonomik yang lebih besar ya. Bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang timbul di lapangan ini kemudian menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, dan kemudian secara teori akademik ya dalam aspek ilmu makroekonomi, bagaimana cara kita melihat sehingga proses formulasi kebijakan publik ini dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Kanda Ismail Rashid dan Pak Muhammadin tadi
bisa kemudian diletakkan dalam konteks yang tepat dalam proses perumusan regulasi kanun terkait dengan jasa keuangan dan perbankan ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Rustam Effendi. Baik, untuk sesi selanjutnya seperti yang telah kami sampaikan di awal ya, menunggu Pak Rustam untuk ganti dengan HP ini, kita persilakan untuk sesi selanjutnya kepada Pak Mawardi Ismail untuk kemudian bisa menyampaikan pandangan terkait dengan produk dari sebuah regulasi dan kemudian bagaimana caranya supaya kemudian nilai-nilai keadilan tadi bisa kita hadirkan secara praktis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Mawardi Ismail. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya tentunya berterima kasih diundang untuk berpartisipasi dalam forum yang sangat bergengsi ini. Baiklah, pertama-tama tentunya kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya dalam suasana pandemi sekarang ini kita masih bisa berkumpul. Yang tadinya sebelum acara dimulai kita mengatakan bahwa dalam suasana pandemi melalui media Zoom ini ternyata kita bisa bertemu secara lebih mudah dan lebih luas. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Yang kami hormati tentunya dan juga kami banggakan, pertama-tama tentu Pak Fahmi ya, selaku yang punya hajat pada hari ini, dan juga para kolega ya, para teman, mulai dari pengusaha, dan saya menganggap yang jadi narasumber hari ini itu orang hebat-hebat, dan yang lebih penting adalah orang-orang yang berani. Orang hebat dan berani. Banyak orang hebat tapi tidak berani. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam membicarakan kanun LKS ini, ya, itu banyak orang yang kadang-kadang ikut arus. Tidak berani menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dalam forum-forum yang resmi. Tapi di belakang, di luar forum, itu berbicara. Makanya saya mengatakan dari beberapa yang telah bicara tadi, mulai di Pak Kemal, Pak Muhammadin, ya, kemudian Pak Ismail Rashid, dan juga Pak siapa lagi? Banyak lagi. Itu semuanya ya, sudah menunjukkan dirinya sebagai orang hebat dan orang berani. Karena berbicara di luar arus yang terjadi. Nah, saya diminta untuk membahas ini terutama sekali tentunya dari aspek hukum. Walaupun dalam pembicaraan nantinya, dalam pembahasan, kadang-kadang sulit juga melepaskan aspek hukum dengan aspek sosial ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi oleh karenanya saya mohon maaf kalau kadang-kadang juga terjadi pengulangan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail Rashid, Pak Muhammadin, Pak Kemal, kadang-kadang terpaksa diulang. Ya. Jadi ini memang kadang-kadang mengharuskan seperti itu. Tadi saya katakan, Pak Fahmi mengatakan saya ini sebagai dosen Fakultas Hukum, saya nggak tahu apakah masih bisa dikatakan sebagai dosen. Nah, ya, karena saya sudah pensiun pada tahun 2016. Ya. Jadi sudah cukup lama lah. Ya. Dan sekarang lebih banyak berkecimpung di luar kampus. Nah, lebih banyak berkecimpung dalam diskusi-diskusi dan juga memberikan masukan dan pendapat-pendapat kepada berbagai organ-organ lain di luar kampus. Ya. Jadi mungkin ya saya akan bicara juga tentang pengalaman-pengalaman yang pernah ada seperti yang diinginkan tadi dalam soal kanun ini.
Yang pertama, kalau kita bicara kanun ini, dalam menyusun sebuah kanun, saya sudah membahas ini, membicarakan ini dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Saya bicara tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak yang timbul dalam pelaksanaan kanun LKS ini. Saya pernah membahas ini di kampus UIN Haranil. Nah, juga bersama Radio Antero, juga bersama dengan Ombudsman. Ya. Nadanya tetap sama. Ya, tetap sama. Kita sedang mencari bagaimana upaya yang efektif, apa yang kita harus lakukan, sehingga kanun yang semula dimaksudkan untuk menghasilkan kesejahteraan dan keadilan, ya, itu bisa terwujud. Karena sekarang ini yang terjadi adalah gejala-gejala sebaliknya. Nah ini. Jadi oleh karenanya saya ingin memulai dengan menceritakan begini. Dalam menyusun sebuah kanun, itu biasanya ada sebuah yang dibuat lebih dahulu yang namanya naskah akademik. Nah, naskah akademik ini dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan kanun dikatakan itu dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Cuman saya tidak tahu perguruan tinggi mana yang terlibat dalam pembentukan naskah akademik kanun LKS ini. Dan juga saya tidak tahu siapa-siapa orangnya. Dan alangkah lebih baiknya barangkali kalau di antara penyusun naskah akademik ini ikut dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang hebat dan berani ini. Jadi sebab selama ini kan selalu kalau yang muncul ke publik semua arus yang semuanya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang masalah. Bahkan yang membuat saya agak terkejut, ya, informasi-informasi dari lembaga-lembaga formal pun ketika di luar forum itu berbeda. Ya. Tapi kalau dalam forum yang resmi semua mengatakan ya semua baik-baik saja, lebih-lebih, dan saya kira ini wajar ya, kalau dari perbankan syariah, ya, mereka tidak pernah mengatakan akan timbul masalah. Yang selalu mereka katakan adalah bahwa mereka akan sanggup dan sangat siap untuk melaksanakan, memberikan jasa perbankan yang dibutuhkan dalam rangka membangun Aceh ini tanpa hambatan. Jadi mereka mengatakan sangat siap. Dan apa yang selama ini diberikan oleh Bank Konven itu telah siap untuk merelakan, tidak kurang. Padahal secara kasat mata ini sudah merupakan informasi yang tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Kalau mereka katakan jasa yang akan diberikan itu tidak akan kurang, yang kita lihat adalah kurang. Misalnya, kalau kita ke Darussalam, kalau di Bank Syariah Mandiri, yang sekarang ini jadi BSI, itu kan menggunakan tempat Bank Mandiri. Dulu di sana ada 3 unit ATM. Ketika jadi Bank Syariah Mandiri, tinggal 2. Apakah ini jasa yang ditawarkan ini berkurang atau bertambah? Mungkin orang-orang yang waras akan mengatakan sudah berkurang kan? Nah, ini. Nah, jadi kembali lagi kepada naskah akademik tadi. Saya melihat, dan saya juga tidak tahu persis apakah ini ada atau tidak. Tapi dugaan saya tidak ada. Dalam sebuah naskah akademik, itu yang paling penting untuk diperhatikan adalah, yang paling penting untuk dimasukkan adalah bagaimana dampak yang akan timbul setelah undang-undang atau kanun ini dilaksanakan. Jadi perlu ada semacam prediksi terhadap potensi dampak. Potensi dampak, baik yang negatif maupun yang positif. Jadi potensi dampak negatif itu lebih penting. Kenapa ini lebih penting?
karena berdasarkan adanya prediksi dampak negatif yang diperhitungkan akan muncul pada saat pelaksanaan kanun maksudnya, maka dalam kanun itu perlu dirumuskan adanya norma yang memberikan solusi terhadap dampak negatif tersebut. Nah, hari ini kita lihat dampak negatif sudah di depan mata, yang ternyata tidak ada norma untuk solusinya di dalam kanun. Maka kesimpulan saya dalam naskah akademik itu mungkin tidak dimasukkan potensi dampak negatif yang diprediksi akan muncul setelah kanun itu selesai dan dilaksanakan dalam masyarakat. Nah, kemudian kanun ini juga kita tahu harus kita bedakan antara syariat Islam dengan kanun LKS. Ya, kalau syariat Islam itulah sesuatu yang sifatnya universal dan sifatnya itu mutlak. Kanun LKS adalah produk sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan Aceh, di mana di situ ada eksekutif dan legislatif. Nah, sebagai produk legislasi, maka dia tidak lagi sakral. Ya. Kalau syariat Islam itu sendiri adalah sakral. Kanun LKS ini tentunya bukan sesuatu yang sakral. Yang di dalamnya terdapat kemungkinan keliru. Ya, terdapat kemungkinan keliru. Dan oleh karenanya, kalau terdapat kemungkinan keliru, maka bukan sesuatu yang aib, tapi ada sebuah keharusan bagi yang punya kewenangan terhadap kanun ini untuk melakukan revisi. Ada yang menarik, kalau kita baca, baik dalam kanun maupun dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara pembentukan kanun, itu disebutkan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam setiap produk hukum itu adalah asas keadilan. Asas ini kemudian diulang lagi di dalam kanun LKS. Ada bahwa kanun ini disusun berdasarkan asas keadilan. Nah, lalu kemudian kita kaitkan lagi dengan yang pertama asas keadilan. Yang kedua, dikaitkan lagi dengan apa tujuan? Tujuan dari kanun ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini adalah sebuah kebijakan publik, ya, sebuah kebijakan publik yang terbuka untuk dikritisi, terbuka untuk direvisi. Dia bukan sebuah produk yang sakral. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan azas tadi, apakah azas keadilan, azas untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh terutama sudah terpenuhi? Dalam prakteknya, tadi mulai dari Pak Kemal, kemudian Pak Ismail Rashid, dan juga Pak Muhammadin, itu sudah terlihat bahwa ternyata kanun ini dalam pelaksanaannya telah menimbulkan masalah. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah diskusi di UIN yang saya katakan tadi, pada waktu itu hadir juga dari pengusaha. Cuma beda pada hari ini, kalau pada hari ini hadir pengusaha besar ya. Ada Pak Ismail Rashid. Tapi pada waktu itu hadir ada pengusaha yang bisa dikatakan pengusaha kecil, walaupun sudah dominan juga ya. Ada dari HIPMI, kemudian ada juga dari Asosiasi Pengusaha Aceh. Kedua mereka pada waktu itu menyampaikan keluhan. Apa keluhannya? Yang pertama keluhan yang praktis dan simple, itu seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Kemal yang menyebutkan. Saya beberapa kali menyebutkan masalah ini, adalah kerugian real yang hari ini dialami oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Kerugian real apa? Selama ini kan kalau mereka melakukan transaksi bisnis dengan mitra mereka di luar, mereka menggunakan bank yang sama, yang kemudian ketika terjadi transaksi, transfer dana, itu bebas biaya. Nah sekarang, karena mitra-mitra mereka lebih banyak yang menggunakan bank konven,
tentu mereka tidak bisa memaksa mereka untuk menggunakan bank syariah. Tidak bisa kita katakan, Bapak, ini harus menggunakan bank syariah agar saya bisa transfer. Tentu tidak bisa. Jadi oleh karenanya mereka menggunakan bank syariah, lalu konsekuensinya apa? Mereka harus terkena cas 6.500. Jangan kita bayangkan 6.500 ini sebagai 6.500. Tapi kita harus kalikan dengan jumlah transaksi yang terjadi. Ini baru transaksi dalam bidang perdagangan. Lalu di bidang lain, hari ini belanja online itu sudah menjadi budaya sejak adanya pandemi ini. Nah, dalam belanja online ini, salah satu metode pembayarannya adalah juga dengan transfer via ATM. Saya mencoba melihat, misalnya apakah di Tokopedia misalnya, ataupun ada di di tempat lain, Agoda. Bank apa yang bisa kita gunakan untuk mentransfer dana dari bank ini? Semua bank yang ditampilkan adalah bank, pada umumnya adalah bank-bank buku 4, ya. Bank buku 4 itu kan bank-bank besar dan tidak ada bank syariah. Konsekuensinya apa? Kalau kita transfer via ATM, kalau dulunya bebas biaya, sekarang kena biaya 6.500. Bayangkan kalau misalnya dari penduduk Aceh yang 5,5 juta, ya, 5,5 juta itu ada 2% saja yang melakukan transaksi per hari, kan jadi 110.000. Itu artinya apa? Dalam setahun itu lebih 200 miliar yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Nah, larinya kemana? Larinya tentu, kalau pada pedagang, larinya tentu kepada konsumen akhir. Jadi akibat dari transaksi ini, harga barang menjadi lebih mahal, tentu ujungnya adalah kepada naiknya harga barang. Nah, jadi oleh karenanya, dari sisi ini kita lihat bahwa kanun LKS ini sebagai sebuah kebijakan publik memberikan beban kepada masyarakat, baik dia pedagang maupun masyarakat biasa, ya, yang menggunakan jasa perbankan. Itu di satu sisi kepada masyarakat. Kemudian kanun ini yang luar biasa, memberikan keuntungan yang luar biasa kepada siapa? Bank-bank syariah yang mendapat limpahan nasabah. Dengan demikian, kanun ini tidak memberikan keuntungan kepada Bank Aceh. Bank Aceh kan nggak dapat limpahan nasabah ya. Yang mendapat limpahan nasabah luar biasa, ya, bank-bank yang induknya adalah bank konvensional. Nah, di situ ada Syariah Mandiri, BCA Mandiri, BCA Syariah, dan sebagainya. Jadi, bank-bank ini, walaupun sekarang ini agak kelabakan sedikit dalam mengurus migrasi, ya, tetapi mereka mendapat potensi keuntungan yang luar biasa. Kalau nasabahnya sekarang ini mungkin 1.000, tapi pasca hengkangnya Bank Konven keluar Aceh, nasabah mereka bukan bertambah 1.000, tapi bertambah tidak kurang dari 5.000. Bahkan sampai 10.000. Jadi, bagi sebuah bank, nasabah itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Itulah aset yang sangat dibutuhkan. Kalau ada bank yang mengatakan tidak perlu tambahan nasabah, saya kira itu bukan bank, ya. Jadi, setiap bank ketika mendapat limpahan nasabah yang begitu besar, itu artinya keuntungan. Jadi, dengan demikian, kesimpulannya apa? Kanun LKS memberi keuntungan pada satu pihak, kemudian memberi kerugian pada pihak lain. Keuntungan kepada siapa? Keuntungan kepada bank syariah yang mendapat limpahan nasabah tadi. Kerugian kepada siapa? Kerugian kepada dunia usaha dan juga masyarakat biasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa ini terjadi? Karena memang dalam kanun ini tidak tersedia sebuah norma untuk mengatasi masalah ini. Jadi kalau dengan demikian, ketika keadilan
itu tidak terwujud, maka sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh kanun ini juga menjadi jauh dari harapan. Jadi oleh karenanya dalam beberapa kesempatan saya ingin mengatakan bahwa monopoli, ya, ini kan memberikan sesuatu kepada sebuah sistem, ini monopoli kepada sebuah sistem. Memang bukan monopoli kepada sebuah perusahaan, ya, tapi ini monopoli kepada sebuah sistem yang dari tadinya ada keberagaman menjadi keseragaman, ya. Ini harus dikritisi dan harus diupayakan supaya tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, oleh karenanya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa perlu ada revisi yang dalam revisi itu misalnya dengan menambah satu pasal yang memberikan beban kepada bank syariah yang mendapat keuntungan tadi minus Bank Aceh tidak masuk. Ya. Bank-bank syariah yang mendapat keuntungan besar tadi, dia harus berkontribusi untuk menanggung kerugian yang dialami oleh masyarakat dan pengusaha tadi. Misalnya dengan apa? Ya, katakanlah misalnya dengan memberikan subsidi atau dengan sama sekali dengan membebaskan biaya transaksi, membebaskan biaya yang 6.500 tadi, walaupun kecil-kecil, tapi ketika dikalikan dengan jutaan jadi banyak. Jadi ada dalam diskusi itu ada yang mengatakan begini, ini kan biaya itu kan bukan untuk, tidak seluruhnya untuk bank syariah ketika transfer antar bank, tapi itu untuk vendor yang memberikan jasa transfer itu. Ya, terlepas siapapun yang memberikan jasa, bagi kita kan tidak penting. Yang penting adalah bank syariah mendapat untung, masyarakat jangan sampai mendapat buntung. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya, ini memang waktunya sangat terbatas ya. Saya juga melihat begini, secara hukum, ini yang pertama, kanun LKS ini adalah tindak lanjut dari kanun tentang pokok-pokok syariah Islam. Kanun nomor 8 tahun 2014. Dalam kanun nomor 8 tahun 2014, tidak diperkenalkan single system. Tapi hanya dikatakan bahwa bank-bank syariah, bank-bank konven yang ada di Aceh, pada saatnya dia harus memiliki unit usaha syariah. Nah, jadi itu. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa harus hengkang dari Aceh. Jadi apa yang terjadi dalam kanun LKS ini memang sangat maju saya lihat. Dan juga saya jadi bertanya-tanya. Jadi bertanya bagaimana dengan pelaksanaan ya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kalau kita buka pasal 196, ini juga perlu mendapat pencerahan ya. Karena apa? Karena dalam pasal 196 bicara tentang perbankan. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan yang pertama, pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam penyaluran kredit di Aceh. Dan seterusnya. Jadi istilah yang digunakan istilah kredit itu bukan istilah dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah istilahnya kan pembiayaan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua dikatakan pemerintah Aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga tertentu. Ya, tingkat suku bunga tertentu setelah mendapat kesepakatan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank terkait. Jadi pemerintah Aceh dapat menetapkan suku bunga. Nah, ini kalau kita lihat ini juga tidak terdapat di dalam literatur, di dalam narasi tentang bank syariah. Kemudian dikatakan lagi, Bank Aceh dapat menanggung beban bunga. Pemerintah Aceh dapat menanggung beban bunga akibat tingkat suku bunga dan sebagainya. Dan yang terakhir pada ayat 4 dikatakan, bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketentuan dalam pasal 196 ini begitu universal dan sangat responsif terhadap kemungkinan jalannya investasi di Aceh. Sedangkan kanun LKS
ini kelihatannya menutup peluang-peluang tersebut. Saya tidak mengatakan tidak pada setuju atau tidak setuju dengan bank syariah. Boleh saja kita setuju dengan bank syariah, tapi yang perlu kita perhitungkan adalah bagaimana supaya keberadaan kanun LKS ini benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bisa mewujudkan investasi yang baik, dan juga bisa melahirkan keadilan. Saya kira ini beberapa catatan ya. Jadi mohon maaf kalau memang kadang-kadang terjadi perulangan. Ya. Kalau kesimpulannya yaitu, kalau bagi saya kanun LKS ini tidak sama dengan syariat Islam. Karena kalau syariat Islam itu kan produk yang maha kuasa. Kanun LKS ini kan produk penguasa. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mawardi Ismail, terima kasih banyak Pak Mawardi atas catatannya yang sangat baik, sangat memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Jadi memang apa yang Pak Mawardi sampaikan ini secara best practice ya, ini sudah diambil hikmah dan pelajarannya oleh beberapa negara mayoritas Muslim, ya, Saudi Arabia, Malaysia, dan seluruh negara Timur Tengah itu mengambil opsi dual banking system, ya, untuk kemudian bagaimana ya, nilai-nilai syariah itu dirumuskan dalam sebuah konteks regulasi, dan kemudian ini memastikan bahwa pasal-pasal, ayat-ayat di dalamnya itu bisa bekerja dengan baik untuk menghadirkan nilai-nilai kesejahteraan tadi, sesuai dengan objektif yang ingin kita capai terkait dalam perumusan sebuah kanun. Baik, untuk sesi selanjutnya, kebetulan bersama kita, ini sudah hadir Pak Asrijal ya, Pak Asrijal Asnawi juga. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mawardi tadi, tentu persoalan-persoalan ini ya, kemudian akan kalau kemudian kita ingin memperbaiki kondisi, tentu dibuka ada exit strategi yang telah diberikan oleh negara ya, terkait dengan bahwa produk sebuah perda itu bisa ada exit strateginya kalau kemudian ditemui persoalan-persoalan di lapangan. Ada kepentingan publik yang kemudian tidak dihitung dalam proses pembuatan sebuah kanun. Ini juga ada mekanisme yang diatur, yang diberikan. Nah, terkait dengan hal ini tentu perlu kita dengar pandangan dari Pak Asrijal Asnawi untuk kemudian bisa juga memberikan pencerahan kepada kita terkait isu ini, sehingga kemaslahatan ekonomi Aceh dapat kita capai dengan baik. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Asrijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan undangannya, sebuah acara yang sangat menarik, Bung Fahmi. Juga salam penghormatan saya kepada orang tua saya, Bapak Mawardi Ismail, abang saya yang sudah bicara sebelumnya, ada Bang Ismail Rashid, ada Bang Endin, ada Pak dosen kita di Unimal ya, Pak Mukasa, dan Pak Rustam, serta yang lain tidak saya dapat sebutkan satu persatu Pak. Saya di sini sebenarnya lebih kapasitas ingin mendengar lagi Pak, karena memang posisi saya ini memang diwajibkan untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Artinya ketika saya bicara harus mendapatkan apa ya? Ketika saya bicara itu keuntungannya itu ada buat rakyat begitu. Itu yang sedang saya lakukan menurut saya. Kanun LKS ini memang dibuat di periode saya, di masa periode saya yang lalu, walaupun saya tidak terlibat. Tetapi akui tidak akui, ini tidak pernah memikirkan dampaknya Pak. Kita tidak pernah membayangkan dampaknya bisa seperti ini. Saya juga tidak terlibat dalam pembahasan kanun ini, tetapi saya sudah dengarkan ada beberapa kawan-kawan yang terlibat dalam kanun, bahkan kabarnya ketua pansusnya sendiri pun kaget, loh kok tiba-tiba konvennya harus keluar. Jadi ini perlu juga kita cross check ulang, kan? Ini saya mendapat banyak informasi-informasi ini
terutama dari sahabat saya, Safarudin, yang Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Beliau yang direct dengan saya menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin masyarakat sampaikan melalui beliau, dan beliau sampaikan ke saya, dan fenomena yang terjadi di lapangan. Bagaimana sistem-sistem perbankan kita layanannya itu, apalagi menjelang Idul Fitri yang lalu, itu betul-betul sangat terganggu. Dan terakhir itu memang saya rasakan sendiri ketika ATM ADC dari Briling itu sendiri ditarik oleh pihak BRI, sementara penggantinya itu belum ada. Jadi perangkat penggantinya itu belum ada, tapi BRI sudah menarik. Walaupun kanun ini efektifnya 4 Januari, tetapi saya lihat bank-bank konven ini mengambil langkah lebih awal untuk keluar dari Aceh tanpa menunggu deadline atau menunggu tanggal akhirnya itu tanggal 4 Januari. Nah, menarik menyimak apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, oleh Bapak-Bapak tadi. Bagi saya, diskusi ini kalau kita dibicarakan cuma di ruang privat kita saja, di grup-grup WhatsApp, di Zoom yang mungkin ya lumayan ramai juga hari ini, tapi kita kepingin sebenarnya ini bagaimana opini ini bisa kita buka ke publik. Apa yang kita ingin sampaikan ini, apa yang kita rasakan ini harus sampaikan ke publik. Karena yang saya rasakan hari ini sulitnya mendapat dukungan itu, Bapak. Jadi saya harus bisa sampaikan juga ke Bapak yang ikut atau ibu-ibu yang ikut mendengarkan Zoom meeting ini, ikut bersama di Zoom meeting ini. Sampai hari ini 7 orang yang saya butuhkan untuk merevisi kanun, saya baru dapatkan 5 orang dari 2 fraksi, Pak. Termasuk fraksi saya 2 orang, fraksi Demokrat 3 orang. Jadi dukungan untuk itu tidak ada. Apa yang terjadi sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak Mawardi tadi. Baik, dengan mempertimbang, oke, terputus ya, beliau sampaikan terputus. Mungkin langsung Pak Rustam dulu ya, Pak Rustam dulu. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, kita persilakan dulu ya kepada Pak Rustam Effendi ya untuk mengelaborasi apa yang telah disampaikan tadi, sehingga nanti sambil menunggu waktu nanti kita persilakan lagi ke Pak Asrijal. Silakan Pak Rustam. Pak Rustam tolong di-unmute dulu Pak. Oke, baik, ya. Sudah ya? Sudah jelas? Ya, baik. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Fahmi yang saya muliakan, Bapak sekalian, ada Bapak dosen saya, Pak Mawardi Ismail. Beliau waktu saya dulu tingkat 1, beliau yang kasih tentang ilmu hukum kepada saya dan kami dan teman-teman semuanya. Ada Pak Anas juga, dan teman-teman, ada Pak Emdin dan semuanya, ada Pak Safar ya, ada Pak Tuku Kemal Fasa dan semuanya. Mohon maaf sebelumnya sebab laptop saya bermasalah tadi, maka ada gangguan, tidak bunyi speakernya. Saya akan coba memulai dengan konseptual makroekonomi dulu sedikit, kemudian saya akan lihat faktualnya, dan mungkin juga sekaligus juga akan saya sentuh sedikit di aspek hukumnya yang saya pahami sedikit. Dalam kondisi makroekonomi itu, konseptual yang kita pegang adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu atau pendapatan kita itu ditentukan oleh konsumsi, investasi, lalu ada government spending, dan ada ekspor. Itu kuncinya dulu, sebagai model awal dulu. Nah, konsumsi selama ini itu sangat menentukan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Aceh. Itu kontribusinya itu hampir 60% setiap tahun. Investasi itu masih minim. Ya, belanja APBA, APBD, APBK itu masih dominan. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa kita pegang, kembali kepada kebijakan pusat. Lalu ekspor juga masih sangat minim. Nah, kalau kita lihat faktualnya, itu konsumsi kita dengan ada kanun LKS itu sudah pasti akan timbul masalah. Mengapa masalah? Konsumsi itu salah satunya adalah ada konsumsi masyarakat, ada household namanya. Jadi dengan adanya kanun LKS ini, itu banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan. Lalu ada penyesuaian gaji katanya. Dan semuanya ini akan berakibat kepada konsumsi yang selama ini menjadi penopang kita. Di dalam
konsumsi juga. Ini juga persoalan APBD juga masih menjadi persoalan kita. Setiap tahun masih ada silva, ya kan? Maknanya apa? Konsumsi kita tetap dia terhambat sebagai penopang utama ekonomi kita untuk bisa tumbuh lebih baik. Yang kedua, komponen yang kedua adalah investasi. Ini saya katakan, saya punya data dan saya sudah menghitung 3 tahun yang lalu bahwa investasi kita itu sangat tidak efisien. Bagaimana kita lihat? Bapak-bapak bisa melihat dengan angka ICOR. ICOR itu adalah Incremental Capital Output Ratio. Saya hitung, itu saya dapat angka ICOR Aceh itu 7,88. Maknanya apa? Untuk saya menghasilkan 1 unit output, saya butuh hampir 8 kali input. Saya ulangi, untuk kita hasilkan 1 unit output, butuh input hampir 8 kali. Angka ICOR nasional itu 3 dia. Dan itu malah dulu Pak Sumitro Jayadikusumo, ya, begawan ekonomi itu, malah mengatakan masih kemahalan itu. Nah, angka ICOR kita yang 7,88 itu persis sama dengan kondisi Filipina dulu, 20 tahun yang lalu, Thailand sama itu. Jadi, kita tidak efisien. Belum efisien. Nah, dengan kita lakukan implementasi kanun ini, Bapak-bapak bisa bayangkan apa kondisi yang akan kita hadapi. Akan banyak kemampuan dalam investasi yang akan terhalangi. Akan banyak pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi. Apalagi seperti yang disebut oleh Pak Emdin, misalnya, Pak Mardi tadi, Bank Buku 4 yang asetnya di atas 30T itu sudah pada hengkang. Hanya ada 1 BSI, katakanlah, tapi hanya ada 1 pilihan kita. Nah, saya yakin bahwa dengan ICOR kita yang 7,88 itu, dan kita hambat lagi dengan kanun ini, maka akan menjadi dilema. Nggak usahlah kita bayangkan ekonomi Aceh bisa melaju. Ya, apalagi ditambah dengan ekspor kita yang masih sangat minim. Ya, ekspor kita masih bahan mentah. Di sana kita dihadapkan pada situasi pasar yang oligopsoni namanya. Oligopsonistik. Apa maknanya? Ya, oligopsoni ini lawan oligopoli. Oligopsoni ini kita sebagai penghasil hanya punya 2-3 pembeli di pasar. Kalau si Ahong, si Aseng di Medan itu dia tolak, no choice kita. Itu situasi kita. Kita bawa udang, ketika si Ahong, si Aliong dia nak mau accept kita punya, maka no way, tidak ada jalan bagi kita. Nah, situasi ini harus kita lihat bahwa Aceh dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif dalam menopang pertumbuhan ekonomi ke depan dengan situasi yang seperti ini. Dan faktualnya kita hadapi. Dalam situasi pandemi ini, ekonomi kita tahun yang lalu itu minus, Pak. Minus 0,37 itu. Tahun sebelumnya kita masih bisa tumbuh 4,14. Bayangkan. Dan pada TW1 pada TW1 2020 ini, kalau kita bandingkan dengan Q to Q, kita juga terkontraksi yang migas itu min 3,43, yang non migas itu min 3,03. Jadi habis kita, Pak. Apalagi kontribusi Aceh, ekonomi Aceh untuk nasional itu masih di bawah 1%. Dan kontribusi Aceh untuk Sumatera ini itu di bawah 5%, Pak. Jadi situasi kita ini betul-betul skalanya masih kecil. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, bisa dibayangkan dengan kontribusi yang kecil, skala ekonomi kita yang kecil, dan saya suka analogkan. Di Aceh ini, kalau kita bawa pesawat yang 80 seat, penuh penumpangnya. Tapi coba bawa pesawat yang Boeing, setengahnya kosong. Nah, kita sedang menemukan keseimbangan ini sebetulnya dalam ekonomi kita. Tapi sayang, si penggagas kanun, si pembuat kanun, maaf, tidak melihat dampak ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak ahli hukum kita tadi, Pak Mardi tadi. Tidak ada kajian dampak yang betul-betul mendalam. Saya tidak tahu siapa yang diundang pada saat disusun itu. Ekonom mana yang datang ke situ. Jangan-jangan yang susun ini, kuliah di ekonomi pun tidak sampai 2 semester.
Ini kan masalah itu. Jadi sebegitu mudahnya dia membuat simplifikasi itu. Ini yang saya sayangkan gitu loh. Dan ini membawa akibat kepada kita. Anak-anak kita mau kemana nanti itu? Lulusan Unsiah, lulusan UTU, Unsam, ya, Unmuha, Unimal, mau kemana? Coba. Sudah sempit, kita persempit lagi. Nah, ini yang luput oleh teman-teman kita semua itu, ya. Yang kedua, saya kupas sisi hukum sedikit, walaupun saya bukan ahli hukum. Coba lihat di MOU Helsinki itu, poin 13, ya, poin 1.3.1 lagi. Aceh itu begitu hebat, bisa melakukan pinjaman hutang, bisa menetapkan suku bunga, ya, bisa memungut pajak di 132. Dan di UPA pun jelas itu seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen kita tadi di pasal 196. Jelas dikatakan. Jadi UPA sangat maju sebetulnya. Aceh dapat menetapkan suku bunga pada ayat 2. Ya. Sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga keuangan bank yang ada. Kemudian bank asing di ayat 4 juga bisa membuka cabang atau perwakilan di Aceh. Sangat maju UPA kita. Nah, sebetulnya kan kanun ini kan adalah derivasi daripada UPA. Iya kan? Daripada undang-undang kan? Nah, kenapa dia menjadi berlawanan dengan UPA? Jelas UPA itu menunjukkan betapa maju Aceh dan Aceh menganut open economy. Pada ekonomi yang terbuka, bisa melakukan ekspor ya di dalam dan dunia, ya. Jelas sekali bukan close ekonomi. Jadi ini yang luput. Legal standing kita dengan UPA sangat bagus. Semangat kanun ini yang saya lihat sungguh tidak sejalan, tidak senyawa. Ya. Sehingga saya menyebutnya sebagai the paradox in economics. Ya, the paradox in economics, sesuatu yang berlawanan. Kita ingin maju, tapi kita ikat kaki kita. Kita ingin melangkah, tapi kita jepit kaki kita. Nah, kalau begini, siapa yang akan bisa menanggung beban ini? Ini yang saya katakan, saya kecewa sekali. Sebagai ekonom, saya kecewa. Dan saya tahu betul itu. Bagaimana pemahaman dan kapasitas teman-teman yang konon katanya menguasai ekonomi, saya tahu betul itu. Dia tidak mendapatkan pemahaman yang bagus tentang makroekonomi. Mungkin kuliah pun tidak lagi di fakultas itu. Saya tahu betul itu. Nah, ini yang saya kecewa. Jadi, jangan bermain-main. Seperti Pak Kemal Festa bilang tadi, fanatisme boleh, tapi lihat fakta. Ngomong langit boleh, lihat juga bumi. Ini yang saya katakan saya kecewa gitu, sebagai pengamat. Nah, saya ingin sampaikan bahwa tolong perhatikan Sabang kita bagaimana ke depan. Kita sudah siapkan Sabang sebagai pelabuhan bebas. Kita mau bangun CAP. Apakah sudah dilihat semua ini? Sudah diantisipasi ini semuanya? Ini yang saya katakan, tolong jangan buat sesuatu yang berlawanan. Jangan ciptakan the paradox in economics. Ekonomi yang tidak jelas. Mau maju, tapi kita kekang dia, kita tekan dia. Tolong ini. Jadi, Kufadis ini mau kemana? Kita tetap, sepertinya, kalau kita tidak perbaiki kanun ini, maka kita akan jalan ke jalan yang lebih sempit ke depan. Bukan ke jalan tol, ke jalan kampung kita ingin masuk. Mungkin demikian Pak Fahmi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya sedikit lebih lugas, sebab saya tidak bisa bermain dengan apa kata-kata. Semua niat saya baik. Saya punya mahasiswa di ekonomi, adik-adik saya mahasiswa semuanya, butuh lapangan pekerjaan dia, tidak bisa saya ciptakan sebab saya bukan pengusaha. Saya punya teman Pak Ismail, punya teman yang lain yang juga punya teman-teman di kalangan dunia usaha. Kasihan teman-teman itu. Saya ketemu sama pedagang di Penayung, saya ke pasar ikan Pak. Saya ketemu sama penjual oli, pedagang oli, diskusi dengan saya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah, kalau bisa saya menyampaikan kanun ini tolong direvisi demi kemajuan ekonomi Aceh ke depan. Sekian, saya mohon maaf sebelumnya. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya selesaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rustam atas sharing pandangannya. Saya pikir kita bersama juga bisa memahami kegelisahan dan kemudahan Pak Rustam ya sebagai pendidik di Universitas Syah Kuala yang kemudian juga memahami konteks kondisi faktual yang ada di lapangan.
Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kembali kepada Pak Asrijal tadi. Pak Rustam menyampaikan dari opsinya mungkin bisa kita revisi ya, kanun ini untuk kemaslahatan yang lebih baik. Nah, ini perlu kita dengar kembali pandangan dari Pak Asrijal. Waktu dan kesempatan kami persilakan kembali Pak Asrijal. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang di Zoom meeting siang hari ini. Tadi kebetulan ada telepon masuk, saya pakai HP, jadi terputus. Melanjutkan apa yang sampaikan tadi, pada intinya yang saya inginkan itu bagaimana kita ini bicara di ruang publik, Pak. Kita sampaikan opini-opini kita ini ke publik. Kita sampaikan fakta-fakta ini ke publik. Karena ketika saya di ruang Banmus menanyakan kepada rekan-rekan yang ada di badan musyawarah itu tentang keinginan saya merevisi kanun LKS ini, pada prinsipnya mereka semua mau, Pak. Pada prinsipnya mereka semua mau. Tetapi ada beberapa pertimbangan apa kata ulama nanti. Apa kata, maaf, juga di sini sempat ada yang menanyakan bahwasanya kanun ini juga lahir ide dan ininya dari kawan-kawan KWPSI, Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam di Aceh, misal begitu. Nah, kalau ini yang kita langgar Pak Asrijal, ini kita akan jadi musuh bersama di Aceh. Loh, saya menyampaikan begini, Pak, ini kasusnya ada depan kita, Pak. Faktanya ada. Orang yang dirugikan itu ada. Kenapa kita tidak bicara? Tetapi kembali lagi memang pertimbangan-pertimbangan politik tidak populer langkah-langkah ini sehingga banyak orang yang tidak mau ambil resiko. Nah, saya berpikir kalau kita tidak pernah berani bicara ini, maka siapa yang akan berani? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu saya dengan Bismillah, saya pikir ini bukan melanggar perintah Al-Quran, tidak juga meninggal perintah Nabi, juga jangan sampai saya keluar dari Islam. Ya sudah, langkah revisi kanun ini memang harus dilakukan. Dan dipersyaratkan di sana bahwasanya memang harus ada 2 fraksi dan terdiri 7 orang. Tetapi sampai saat ini saya cuman baru mendapatkan persetujuan 5 orang dari 2 fraksi, Pak. Dari fraksi PAN dan fraksi Demokrat. Nah, di sini tadi ada Pak Din, orang media. Saya pikir Pak Din perlu juga mungkin ditanyakan sikap tegas dari ketua-ketua partai politik. Apa maunya bagaimana? Kalau kita memang mengambil langkah populer, ya nggak usah kita revisi. Kalau kita mau populer, tapi kondisinya berdampak besar kepada masyarakat Aceh. Saya kira untuk hal ini, saya butuh dukungan Bapak-bapak, mungkin ada kenal 1-2 ketua partai di Aceh untuk disampaikan secara terbuka. Ini resikonya, ini dampaknya yang sudah kita rasakan dari kanun ini akan dilaksanakan. Padahal kanun ini belum dilaksanakan penuh. Nah, penuhnya itu 4 Januari, tetapi dampaknya sudah kita rasakan. Nah, saya kemarin sebelum berangkat ke Langsa, saya sempat duduk juga dengan kawan-kawan alumni Timur Tengah, juga menyampaikan hal yang sama. Bahwasanya Pak Asrijal, inilah kesempatan kita menyampaikan bahwasanya kapan lagi kita bisa menerapkan syariat secara penuh. Saya bilang, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rustam tadi. Kita jangan cuma bicarakan masalah langit, tapi kita sekarang sedang berpijak di bumi. Jadi fakta yang ada di bumi juga harus kita perhatikan. Nah, saya kalau memang misal tidak setuju misal bank konvensional itu ada di Aceh, misal seperti itu. Saya tidak melihat di kanun ini misal ada kewajiban pemerintah menghadirkan bank-bank syariah berkelas internasional itu ada di Aceh untuk bisa bersaing atau untuk bisa memfasilitasi para pedagang dan pengusaha di Aceh. Nah, masalah sebenarnya Pak Rustam, Pak Mawardi yang ingin saya sampaikan, sepertinya kanun ini, ya saya tidak merendahkan akademisi yang terlibat dalam pembuatan kanun. Kanun ini tidak berpengaruh terhadap orang yang makan gaji, Pak. Kanun ini tidak berpengaruh terhadap orang yang mungkin ya dibayar atau honor. Tapi begitu dia punya dunia usaha sedikit saja, seperti Bapak Rustam sampaikan tadi, ada di penayung, ada di ganti-ganti oli, ini langsung berpengaruh, langsung memiliki dampak. Inilah kenapa saya mewacanakan untuk merevisi kanun ini, walaupun kanun ini belum jalan, tapi kita ingin revisi karena ada dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh yang periode kemarin disampaikan lagi, ini 3 tahun berturut-turut kita menempati ranking terbawah
Jadi peringkat bawah atau peringkat 1 kemiskinan di Sumatera, di Pulau Sumatera begitu. Jadi singkat saja Bung Fahmi, yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sini, mari kita bicara terbuka, Pak. Mari kita sampaikan ini kembali ke publik. Mungkin saya terlambat, Pak Rustam mungkin sudah 3 bulan, 4 bulan yang lalu bicara ini. Pak Mawardi sudah 3-4 bulan yang lalu bicara ini. Tetapi ini momen besarnya, ini gong sudah saya tabuhkan, Pak. Gong sudah saya tabuhkan, bukan berarti kita berperang, tetapi kita ini ingin memperbaiki. Kita ingin memperbaiki, mari kita ulangi lagi statement-statement kita yang lalu, agar kita bisa, Aceh itu bisa lebih baik. Agar Islam itu tidak dicemooh orang. Agar kanun yang sedang kita laksanakan di Aceh ini tidak menjadi bahan olok-olok orang. Seperti apa? Pak Asri Jalal, terima kasih banyak, Pak. Jadi saya pikir kami semua ya mendukung pihak DPRA untuk kemudian melihat situasi ini dengan lebih bijak dan proporsional ya. Jadi perlu Pak Asri Jalal ketahui bahwa ada lebih 1000-an perda Pak yang direvisi ya, yang direvisi, yang dicabut, yang diamandemen ya. Karena ada persoalan yang kemudian dalam proses implementasi itu berdampak serius kepada kepentingan publik. Jadi saya pikir ini adalah usaha kita bersama untuk kemudian meletakkan kembali nilai-nilai syariah itu sehingga dalam proses implementasi bisa bekerja dengan baik untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh, bagi kemaslahatan ekonomi Aceh, bagi kepentingan Aceh yang lebih besar. Jadi saya pikir ini adalah sikap warga Aceh untuk kemudian dalam perspektif kebijakan publik juga punya hak untuk memberikan pandangan dan masukan kepada pihak parlemen demikian atau pihak pemerintah Aceh, karena secara proses sebenarnya ada salah satu daerah saya sebutkan ya, tidak saya sebutkan nama daerahnya, tapi ada persoalan terkait dengan perda yang mereka buat ya. Ada satu surat saja dari Pak Gubernur ke pihak DPR dan kemudian proses revisi segera bisa dijalankan demikian. Jadi sebenarnya ini ada beberapa opsi yang kemudian bisa menjadi exit strategi bagi kita ya, untuk kemudian melihat secara baik seperti penjelasan narasumber tadi, sehingga ada alternatif solusi yang kemudian bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Asri Jalal, apresiasi kami sebesar-besarnya kepada Bapak. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu ini ya, saya persilakan kepada Pak Nasrullah ya. Beliau ini adalah praktisi hukum yang kemudian juga di MPU melakukan kajian-kajian kebijakan terhadap konteks hukum yang ada di Majelis Permusyawaratan Ulama. Kami mohon pandangan dari Pak Nasrullah untuk melihat bagaimana perspektif dari persoalan kondisi regulasi kita ini, kemudian cara-cara apa yang kemudian bisa dilakukan ya, saran kepada Pak Asri Jalal ya dan kawan-kawan untuk kemudian ada semacam alternatif solusi yang dapat kita berikan kepada beliau. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih saya sudah dilibatkan dalam diskusi ini. Sebelumnya saya juga akan sampaikan bahwa karena saya lihat dalam forum ini hanya beberapa yang kenal dengan saya, Pak Rustam, Pak Mawardi itu adalah junior saya, kemudian Pak Taqwadin itu adalah murid saya, kemudian JK Farza. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya dulu habitat saya itu adalah dosen di Fakultas Hukum di Universitas Syekh Kuala. Berhubung saya dilantik sebagai notaris, makanya saya minta pensiun. Lalu selama saya pensiun, saya banyak berhubungan dengan bank, terutama adalah pengikatan kredit.
Kemudian juga saya dulu sejak tahun 70 sampai tahun 90 adalah pengacara di Banda Aceh. Saya juga pernah dulu menjadi ketua Lembaga Konsumen Aceh. Jadi saya fikir ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan kepada saya diberikan porsi bidang hukum. Saya sudah dengar tadi semua yang kita sampaikan dalam forum ini. Itu adalah efek daripada adanya kanun. Kanun itu kalau kita lihat dari atas, jenjangnya itu adalah dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, PP, kemudian baru Perda atau kanun. Tadi sudah disinggung oleh Pak Mawardi. Sebelum saya lanjutkan, saya juga mohon maaf. Saya akan sampaikan dulu sedikit bahwa kita bicarakan ini bukan anti syariah. Semua yang sudah bersyahadat itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Jadi kita tidak anti syariah. Tetapi Islam adalah rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi seluruh dunia. Jadi jangan ada terzalimi. Jadi oleh karena itu kita ini diskusikan, carikan jalan keluar. Kalau bahasa Aceh, ulia bermati, ranting bek patah. Jadi kalau saya melihat bahwa adanya riba itu haram, itu karena ada ayat dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Kalau salah mohon diperbaiki. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi terkait di situ bahwa jual beli tidak boleh ada unsur riba. Karena di situ tidak diberikan porsi berapa boleh ambil untung. Karena dari satu sisi ada penjual, ada pembeli. Penjual ambil untung. Berapa untung? Ada ketentuan lain. Kemudian juga bank. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Apa untung bank? Untungnya adalah capital gain. Kalau Pak Rustam itu paham tuh. Capital gain. Nah, itulah dia. Menghimpun dana dari masyarakat, jadi ada dua pihak. Jadi bagaimana supaya riba itu tidak terjangkau? Itu ada ayat. Ayat dalam surat Al-Quran, ayat 4. Surah 4, ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi itu keikhlasan dan jangan saling mendalimi. Jadi oleh karena itu sebenarnya saya coba mundur lagi ke belakang. Setiap rancangan undang-undang, setiap rancangan kanun itu pasti ada namanya aja draft akademik. Draft akademik artinya orang-orang yang memahami betul teori dan praktek. Orang-orang yang membuat draft akademik pun harus memahami legal drafting. Itu Pak Mawardi itu paham. Legal drafting artinya syarat-syarat membuat suatu draft, baik undang-undang maupun peraturan daerah.
Karena banyak kita lihat, kita tidak usah malu. Kalau misalnya merevisi banyak, saya kasih contoh. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dibuat tahun 91. Apa isinya? Boleh tangkap orang 1 kali 24 jam. Kalau nangkap di Papua, bisa dia bawa Jakarta 1 kali 24 jam, bisa. Tapi dia tidak berpikir. Anggota DPR itu tidak berpikir, atau yang membuat draft akademik mereka tidak berpikir. Orang nanam ganja di atas gunung, bawa turun dia sudah 2 hari. Apa harus lepas? Jadi banyak kendala. Dulu ada namanya undang-undang bagi hasil. Di Aceh nak jalan. Kenapa di Aceh nak jalan? Karena di Aceh ada mawah. Mawah lebih untung daripada ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang bagi hasil. Jadi kita ini penyebabnya adalah karena ada tadi kanun. Memang kalau hukum ini kan harus ditafsirkan seperti tadi. Ayat itu tadi. Berapa persen boleh ambil untung? Kalau memang yang diharamkan oleh Allah riba. Pertanyaan kita sekarang, apakah bunganya yang jadi riba atau memang bunga bank yang jadi riba? Ini juga harus ada satu rumusan. Supaya apa? Supaya nanti waktu direvisi itu, karena yang merevisi kan bukan kita. Yang merevisi itu bukan masyarakat, bukan rakyat, tapi adalah wakil-wakil rakyat. Ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada anggota legislatif. Karena suatu peraturan daerah, suatu kanun itu tidak akan jadi manakala tidak ada 2 hal, 2 unsur, anggota DPR dan pemerintah. Dalam hal ini adalah gubernur. Tadi sudah pernah saya singgung bahwa orang yang membuat draft akademik itu harus punya pemahaman legal drafting, ilmu membuat undang-undang. Karena undang-undang ini, kanun ini adalah kumpulan kaedah-kaedah. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Itu tujuannya. Makanya salah satu syaratnya banyak. Tidak boleh ada multi tafsir dalam suatu kanun, dalam suatu undang-undang. Tidak boleh. Mono tafsir. Tidak bisa si A menerjemahkan begini, si B menerjemahkan ini. Tidak bisa. Mesti mono tafsir. Kemudian kita lihat setiap undang-undang, setiap peraturan daerah ada pasal demi pasal, ada memori van toelichting. Kalau bahasa Belandanya memori van toelichting. Penjelasan resmi. Makanya kalau kita mau membaca undang-undang, membaca peraturan daerah atau kanun, itu harus dibaca. Penjelasan resminya itu, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Makanya di belakang tertulis, walaupun mungkin tidak jelas juga. Pasal 2 cukup jelas, pasal 3 cukup jelas, yang tidak jelas berikanlah penjelasan di situ. Supaya apa? Karena kalau kita membaca undang-undang, kita membaca peraturan daerah itu, karena mungkin kita tanya, maksudmu apa? Maksud lu apa? Dan tidak bisa, kita bacalah di penjelasan resminya itu. Cuma sekarang timbul pertanyaan pada diri saya ini. Bisa enggak? Mau enggak mereka ini merevisi itu? Supaya bank syariah ini tidak mendapat kendala-kendala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mawardi itu. Harus ada pasal yang untuk mencari solusinya itu bagaimana. Jadi harus ada itu. Jadi makanya ini sebenarnya diskusi ini sangat bagus. Artinya kita cari solusi. Kalau saya
Sudah beberapa kali saya sarankan kalau memang peraturan daerah ini atau perda ini tak mau direvisi, judicial review ke Mahkamah Agung atau class action, bukan masal. Seperti contoh itu SK Gubernur itu mengenai premium. Tapi bagusnya untuk kemaslahatan kalau menurut saya itu adalah coba kita kompromikan, bahas balik tim ini bersama-sama dengan anggota DPRA supaya diadakan revisi. Saya pikir itu semua sama-sama kita terhormat. Kemudian juga ada jalan keluarnya. Karena saya lihat ada beberapa bank syariah ini ada kendala. Misalnya ada produk dia murabahah. Saya pikir kalau itu bukan ada problem. Mudharabah atau syirkah. Tapi kalau murabahah itu kan jual beli. Itu kan jual beli. Kalau ada orang Lampulo minta uang kepada bank untuk beli bot dan jaring, itu dianggap beli ikan. Padahal bot aja belum dibeli, uang aja belum cair. Itu bagaimana? Ada si B minta uang pada bank syariah untuk beli mobil. Dikasih uang. Diwakalah namanya itu, belilah pada dealer. Kalau beli sama orang muslim oke, tapi yang non muslim itu bagaimana? Sebenarnya ini ada jalan keluarnya. Apa? Ada baitul mal. Karena bank kan tidak boleh ada usaha. Bank tidak boleh ada toko ini, toko kan tidak boleh. Itu kan ada OJK. Kalau dulu kan BI. Bagaimana caranya? Dibuatlah nanti satu toko alat bangunan. Kalau orang misalnya pinjam uang untuk rumahan, itu ambil aja barang sana. Jadi join antara bank dengan baitul mal. Itu kan banyak uang-uang wakaf. Banyak benda-benda wakaf itu yang bisa diproduktifkan. Jadi ada beberapa hal bagaimana caranya. Bukan kita tidak setuju dengan bank itu. Cuma ada kendalanya tadi. Kalau menurut saya ini. Ini menurut saya, bukan menurut aturan. Bukan menurut kaedah. Kenapa ada dua-dua aja? Dua-dua sistem. Kalau ternyata ini kan juga, kalau secara keadilan, tidak adil kan? Monopoli. Kan monopoli. Tapi harusnya dua-dua, konvensional dan syariah. Kalau ternyata syariah ini kurang berjalan, itu introspeksi. Evaluasi diri, apa kekurangannya, bagaimana anunya. Jadi bukan banknya yang, tapi dicari jalan keluarnya itu bagaimana. Atau contoh lain, seseorang, ini kan BSI ini semua, ambil kredit, dia minta jaminan apa enggak? Kan dia minta jaminan. Kalau kreditnya macet, kan dilelang. Terzalimi apa tidak? Debiturnya. Tapi tadi kata Allah itu dalam Al-Quran itu, jangan kau makan harta sesamamu secara batil, kecuali suka sama suka. Dalam hukum juga begitu. Konsensualitas, kalau dalam hukum pasal 13, 20 kita undang-undang hukum perdata itu. Harus sepakat. Tidak sepakat itu tidak boleh. Perjanjian itu batal demi hukum itu. Saya pikir inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena waktunya ini saya lihat tinggal cuma 14 menit lagi, mungkin kita untuk diskusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrullah ya. Saya jadi ingat Pak Sahetapi di acara ILC ya, ketika Pak Nasrullah menjelaskan. Tadi ada bahasa Belanda ya, istilah hukum. Tadi terima kasih banyak Pak Nasrullah. Saya pikir apa yang telah
disampaikan oleh Pak Nasrullah tadi juga membuka pemahaman kita ya, bahwa tentu harus ada opsi yang lebih baik. Tentu kalau judicial review mungkin prosesnya agak panjang ya. Tentu dengan kebijaksanaan Bapak Ibu di DPRA, kemudian di pemerintah Aceh, saya pikir ini tidak persoalan yang sulit sebenarnya. Daerah-daerah lain juga punya persoalan yang sama dengan kita dan mereka bisa menyelesaikan proses revisi perda untuk kemaslahatan yang lebih besar dengan cepat efektif ya. Karena perda itu adalah konsensus bersama antara eksekutif dan legislatif seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Nasrullah. Sesi berikutnya last but not least ya, kami persilakan kepada Bang Safarudin, ini sering kita dengar namanya ya, mengadvokasi persoalan-persoalan yang kemudian sering menimpa masyarakat kecil. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bang Safarudin. Baik, terima kasih Bung Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, narasumber terdahulu ada Bang Ismail, Pak Mawardi, ada Pak Nasrullah, Pak Muhammadin, Pak Kamal Pasha, kemudian banyak lagi yang tidak saya sebutkan lagi. Saya sudah menyimak dari awal tadi, memang banyak hal yang sudah disampaikan ya, termasuk menyikapi opsi-opsi yang akan diambil untuk kanun ini karena dampaknya ya. Tapi menurut saya begini ya, saya karena orang hukum mungkin melihatnya secara normatif saja. Karena sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk mempermasalahkan kanun ini, kanun LKS ini secara normatif tidak ada masalah kanun ini ya. Secara normatif ya, seperti mungkin Pak Nasrullah sudah sampaikan, Pak Mawardi mungkin yang background hukum saya pikir sudah inilah kan, sudah tata cara penulisan hukum kan sudah familiar kita ya. Karena apa? Kita melihat asbabun nuzulnya, kanun LKS ini dari mana lahirnya. Nah, payung hukumnya itu dari mana? Payung hukumnya itu lahirnya dari pasal 21 ayat 4 kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Nah, dalam pasal 21 kan sudah jelas disebutkan. Bahwa di ayat 2 disebutkan bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Dan di ayat 4 disebutkan bahwa mengenai kanun LKS ini akan dibentuk tersendiri kanunnya. Makanya kemudian lahirlah naskah akademik. Nah, ini yang kemudian saya sudah share berulang kali ke semua khalayak di media sosial dan segala macam. Saya share semua itu supaya itu menjadi edukasi kita bersama, supaya menjadi satu perspektif bersama tentang normatifnya seperti apa sebenarnya kanun ini. Jadi kalau saya lihat tidak ada masalah. Kemudian dalam naskah akademik juga kan di situ tidak ada kajiannya kan semua normatif. Landasan filosofisnya sampai landasan Islami dan segala macam sampai landasan yuridisnya sudah disebut, termasuk juga menyebutkan payung hukum dari akan dibentuknya kanun LKS ini ke pasal 21 tadi. Jadi kemudian lahirlah kanun LKS ini. Kan kalau dilihat dari kanun LKS ini tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa bank konvensional itu harus tutup. Hanya kalau kita bawa misalnya mencari-cari persoalan ada ranah abu-abu yang saya lihat. Ranah abu-abu ini yang saya pikir perlu kita beri definisi bersama. Mungkin ada yang mengatakan judicial review dan segala macam. Tapi menurut saya begini ya, karena di pasal 2 itu ada disebutkan lembaga keuangan di Aceh melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Nah, lembaga keuangan. Nah, ini ada, kalau menurut saya ada satu kekurangan redaksi. Kekurangan redaksi syariahnya. Harusnya dia menyebutkan lembaga keuangan syariah di Aceh melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Karena apa? Di dalam pasal 1 kanun LKS itu, lembaga keuangan, nomenklatur kata-kata lembaga keuangan tidak ada definisinya. Yang ada lembaga keuangan syariah. Nah, karena kan bahasa hukum kan harus jelas. Pendefinisian itu kan ada di pasal 1. Misalnya LKS itu apa, pemerintah itu apa, kan semua ada. Tapi lembaga keuangan itu tidak ada definisi. Makanya
dalam ayat 2 dan ayat ada 3, kalau saya catat ada 3 ayat yang definisinya seperti itu. Yang kekurangan kata-kata syariah. Saya pikir inilah perlu ke DPR, saya sarankan ke DPR, perlu menambahkan kata-kata syariah saja sebenarnya. Karena apa? Kanun ini hanya bicara tentang LKS, tidak bicara tentang konvensional. Nah, kemudian kenapa kemudian terjadi seperti ini? Nah, ini siapa? Ini yang melaksanakan ini siapa sebenarnya? Yang mendesak bank konvensional kita keluar ini adalah pemerintah Aceh. Sekarang pertanyaan kita bersama kepada pemerintah Aceh, ya, kepada gubernur. Apa dasar dari gubernur untuk mendesak bank konvensional keluar? Ya, kalau alasannya pemerintah Aceh sendiri menyalahkan kanun LKS. Bagi saya tidak tepat. Kalau sekarang kan semua menyalahkan kanun LKS itu tidak tepat. Karena apa? Dalam kanun LKS tersebut juga tidak disebutkan salah satu pasal pun untuk yang menyatakan bahwa lembaga keuangan konvensional harus keluar. Jadi saya sarankan ya, sembari misalnya usulan revisi jalan, ide-ide judicial review jalan, mungkin kita bisa dorong DPR dulu ini. DPR tolong panggil itu gubernur, tolong tanya kepada gubernur dasarnya apa dia suruh bank konvensional keluar. Kemudian OJK juga, saya sudah ketemu sama OJK. Ya, saya sudah ketemu OJK mengatakan bahwa OJK tidak ikut campur masalah bank ini keluar atau tidaknya, itu tergantung perspektif bisnis mereka. Itu jawabnya suratnya secara resmi. Kemudian saya sudah gugat Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI di Jakarta. Ya, kalau mereka tetap mengatakan bahwa mereka keluar dari Aceh itu karena pemerintah Aceh mendesak mereka melakukan konversi sistem berdasarkan berlakunya kanun LKS tersebut. Nah, jadi ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah pemerintah Aceh yang salah. Kalau menurut saya pemerintah Aceh ini yang salah, harus bertanggung jawab sebenarnya. Ya, kalau kita mau desak, saya pikir ya kita desak pemerintah Aceh dulu, mempertanyakan kenapa. Ya, jadi menurut saya sederhana. Bagi saya kanun ini sudah sangat normatif. Mungkin ada sedikit ranah abu-abunya seperti saya terangkan tadi di kekurangan kata-kata syariahnya saja di kanun tersebut. Yang lain bagi saya tidak masalah. Tapi kalaupun ingin dilakukan judicial review atau legislative review ataupun ingin melaporkan ini ke ombudsman, ini mungkin pilihan-pilihan ya. Tapi saya juga pernah melaporkan ini ke Komnas HAM. Saya juga sudah laporkan ini ke Dirjen HAM dulu terkait dengan pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM. Kemudian sudah saya gugat ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ini tanggal 28 masih dalam pembuktian. Kemudian juga saya sudah laporkan ke KPPU, dugaan monopoli juga sudah dimulai diinvestigasi oleh KPPU. Dan yang lain pun saya pikir kita dengan beramai-ramai ini kan meluruskan persoalan ini ya. Tapi yang saya lihat ini persoalan normatif saja yang keliru ditafsirkan oleh pemerintah Aceh ya. Jadi kalau saya bicara tentang ini mungkin hanya dengan ini ya, mungkin kalau orang yang background hukum kan bicara normatif. Tapi kalau saya bicara dengan orang ekonomi syariah, kalau saya bicara ini keluarnya ayat-ayat tentang riba. Jadi nggak nyambung gitu, susah ya. Saya dengan Profesor Sabri pernah diskusi juga di podcast Sago juga tidak ketemu ya. Karena saya bicara di bumi, Prof Sabri bicara di langit. Jadi susah bersamakan profesi. Padahal yang ingin kita bicarakan adalah hal-hal normatif yang menyangkut dengan regulasi yang mengikat kita semua. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Safarudin. Saya pikir ini apresiasi besar kita ya kepada usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini. Tapi pada intinya sebenarnya tema diskusi rapat kita pada pagi menjelang siang ini ya, sudah siang ini adalah bagaimana membantu ya pesan dari langit supaya ketika dia sampai ke bumi kemudian bisa bekerja dengan baik untuk menghadirkan ya pesan utama itu, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah tadi ya,
bagaimana sebuah produk hukum itu menghadirkan teks pasal-pasal yang sebisa mungkin ya, multi tafsirnya ini kita kurangi, sehingga semua pihak perbankan yang di luar, pihak investor ya yang mau masuk juga membaca pemahaman yang sama, sehingga mereka memiliki semacam kepastian hukum untuk kemudian bisa melakukan usahanya di Aceh. Dan tentu kepastian hukum ini adalah menjadi salah satu tujuan mengapa sebuah produk perda itu hadir. Dan saya pikir sangat sepakat, dan ini saya pikir menjadi catatan penting untuk kita bersama, pihak DPRA dalam hal ini, pihak pemerintah Aceh, untuk kemudian bisa mencermati persoalan ini dengan cepat, sehingga exit strategi yang kemudian mungkin untuk dilakukan segera dilaksanakan demikian. Kebetulan sudah jam 11.59, saya mohon izin ini untuk menambah waktu 1 jam ya, kalau Bapak dan Ibu berkenan. Kebetulan bersama kita juga sudah hadir beberapa Bapak Ibu yang kemudian juga kapasitas pengetahuannya terkait dengan kondisi ini tidak kita ragukan lagi ya. Maka kesempatan ini akan saya ambil ini untuk mempersilakan Bapak Ibu para peserta yang ingin memberikan pandangan, silakan raise hand. Tapi sebelum itu ini saya kebetulan kenal beberapa, ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Tatwadin ya. Beliau adalah Ketua Komisi Ombudsman Aceh ya, untuk kemudian bisa memberikan pandangan dan pencerahan kepada kita terkait dengan bagaimana Komisi Ombudsman memaknai kondisi di lapangan yang terjadi pada saat ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Tatwadin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terima kasih kepada host dan moderator ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak menyebut satu persatu, semua yang kita ini saling kenal mengenal. Ya. Dari perbincangan yang saya ikuti dari tadi, ini terkesan ya, semua ini yang berbicara tadi itu mendukung ya, ada double system dalam perbankan di Aceh. Ya, jadi tidak hanya tertutup pada yang LKS saja, tapi juga ada lembaga keuangan konvensional yang masih ada di Aceh. Nah, tentu ini ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya adalah mau tidak mau kanun harus dilakukan perubahan. Ya, saya kira seperti itu. Jadi tidak juga sesederhana dikatakan oleh seperti yang terakhir tadi. Ya. Bahwa ini hanya soal definisi, tidak hanya itu. Prinsipnya kanun LKS ini kan monosistem perbankan, menolak sistem yang lain. Nah, sementara yang kita hadir di sini ini double system, ada syariah dan ada konvensional. Nah, pertanyaannya bisa tidak kalau dengan merubah sistem ini mengakomodir lembaga keuangan konvensional, kan ini masalahnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya, mudah tidak untuk melakukan perubahan ini? Tadi Pak Asija sudah mengatakan dia butuh 7 orang, tapi faktanya baru 5 orang, dibutuhkan 2 orang lagi untuk mendukung ini. Kemudian ada yang bertanya juga tadi di chat, saya juga mencermati di chat, bagaimana dengan dukungan Forbes? Ada DPR RI, ada DPD RI di sana. Yang baru bersuara, satu anggota DPD, itu Syekh Fadil. Yang sepertinya terkesan menolak ada perubahan ini, mendukung single system. Ini permasalahan, pemetaan masalahnya seperti itu. Nah, terus bagaimana solusi ke depan? Solusinya ini ada 3 alternatif yang bisa kita tempuh. Yang pertama, revisi. Ini oleh legislatif Aceh bersama dengan pemerintah Aceh, Gubernur Aceh dalam hal ini. Itu dilakukan di Aceh. Yang kedua, judicial review. Itu dilakukan di Jakarta. Artinya permasalahan ini sudah kita bawa pada level nasional oleh Mahkamah Agung. Itu kedua. Yang ketiga, yang saya terus terang agak pesimis juga. Nah, yang ketiga itu bisa digunakan ombudsman. Di ombudsman itu pada pasal 8 ada kewenangan.
Ombudsman untuk memberi rekomendasi terkait perubahan kebijakan. Ini kan kebijakan, kanun sebagai sebuah kebijakan publik di Aceh. Ya, bisa saja diselesaikan di Ombudsman dengan mekanisme Ombudsman, ya, dengan peraturan Ombudsman. Nah, hasil Ombudsman nanti itu sampai kepada rekomendasi. Nah, rekomendasi Ombudsman itu seperti setara dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Agung. Ceritanya panjang juga ini. Itu mesti ke Ombudsman RI dan mesti di pleno. Ya, kemudian sebelum di pleno itu dicermati berkali-kali, dikritisi berkali-kali. Ya, setelah dari Ombudsman RI perwakilan Aceh, kemudian ada resolusi khusus, ada tim khusus ya, di Jakarta, kemudian baru ke pimpinan untuk pleno. Ceritanya panjang juga ini. Ya, kemudian terbit rekomendasi. Nah, rekomendasi Ombudsman, nah itu berkekuatan mengikat. Artinya kepala daerah ya harus melaksanakan rekomendasi ini. Jika tidak, maka kepala daerah itu dikenakan sanksi administratif yang sebagaimana diatur dalam pasal 351 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dia ada tiga pilihan ini. Nah, sekarang kita kerucutkan pilihan mana yang paling memungkinkan dan yang paling mudah. Namun demikian, saya melihat ini adalah suatu fakta. Ya, jadi kita jangan menutup diri bahwa fakta ini terjadi. Mungkin bagi dosen, bagi guru, bagi orang yang terima gaji bulanan seperti dikatakan oleh Pak Asrijal, tidak terlalu bermasalah. Tapi bagi kalangan dunia usaha ini bermasalah. Ombudsman sudah pernah membuat rapat sekali, ya terkait dengan memang itu terkait dengan BSI. BSI hadir juga karena dampak LKS ini. Ya, kemudian kita undang beberapa kalangan usaha, ada dari Ketua Asosiasi Pedagang Emas, ada Asosiasi kedua pedagang fashion dan seterusnya. Semua mereka mengeluh. Kenapa? Karena transaksi mereka dengan pihak luar dalam transaksi dagangnya, ya, membeli di Medan, membeli di Jakarta atau di luar, itu semua menggunakan bank konvensional. Nah, ini kan satu masalah. Sementara di kita ini bank konvensionalnya sudah tidak ada lagi. Syukur kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang masih memiliki rekening bank konvensional, walaupun dia kalau mengurus sesuatu itu harus ke luar Aceh. Ya, saya kira ini pertemuan yang baik. Ya, kami siap membantu manakala kasus ini diserahkan kepada Ombudsman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Takwadin. Ya, rupanya Komisi Ombudsman juga telah melakukan usaha-usaha untuk mencermati persoalan kondisi di lapangan, dan tadi ada satu opsi ya yang disampaikan oleh Pak Takwadin. Ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui Komisi Ombudsman, tapi sekali lagi saya pikir kebesaran hati ya Bapak Ibu di parlemen, di pemerintah Aceh, saya pikir ini adalah cara yang paling cepat. Seandainya ada saja surat satu dari gubernur ke DPRA kemudian, maka tentu dengan segala menimbang persoalan yang ada ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Dan saya pikir tidak ada pihak yang kemudian ada semacam tersudutkan demikian, karena tentu ini kita adalah melihat Aceh untuk kemaslahatan kita sama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Pak Takwadin. Ini bersama kita juga saya lihat ya sudah hadir. Ada Pak Kamal Farza ini. Kebetulan beliau ini adalah lawyer di Jakarta. Tentu mungkin perlu kita dengar juga pandangan beliau ini terkait dengan opsi-opsi yang kemudian paling praktis dan efektif untuk bisa menjadi exit strategi untuk menjawab persoalan kita ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan ini kepada Pak Kamal Farza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat hadir karena memang terlambat baca WhatsApp tentang acara ini, dan gembira sekali sebenarnya. Saya ingin hadir, ingin lihat teman-teman aja karena udah 2 tahun kita nggak komunikasi, nggak ngopi di sini. Banyak betul guru saya, Pak Mawardi, Pak Saifuddin Badasam, Pak Takwadin, Pak Nasrullah. Pak Nasrullah itu guru dari segala guru bagi saya, itu banyak betul. Beliau ajarin tentang hal-hal positif, terutama dalam hal
kehidupan dan hukum lah ya. Nah, saya kira saya nggak terlalu baca detail ya dari kanun yang sedang menjadi pokok masalah. Saya kira kanun LKS ini adalah puncak dari segala macam kegalauan, puncak dari segala macam masalah yang kemudian tertulis di dalam sebuah peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi kegelisahan pebisnis di Aceh itu udah lama sekali gitu. Kami di Jakarta sebenarnya bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali mengajak orang-orang di Jakarta atau orang-orang dari luar untuk maulah mampir ke Aceh, sekedar melihat, untuk melihat peluang-peluang bisnisnya. Tetapi mereka bilang bahwa Aceh itu problem. Jadi gini sebenarnya, saya hanya melihat ini nggak masuk sebagai seorang lawyer, tapi hanya melihat dari aspek komunikasi bahwa apa yang terjadi di Aceh, yang puncaknya dengan kanun LKS itu adalah semua menampilkan citra atau image yang buruk kepada luar, terutama dari aspek bisnis gitu. Dilihat itikat dan niat dari pemerintahan Aceh itu nggak ada sama sekali untuk memperbaiki keadaan itu, jadi catatan-catatan buruk yang kemudian menjadi akumulasi dari para pebisnis untuk mau ke Aceh. Saya bilang, mereka bilang bahwa ternyata kalau misalnya situasi normal dulu, itu pesawat yang banyak sekali di Aceh, orang datang ke Aceh itu secara rutin dari Malaysia, itu ternyata yang banyak itu orang Aceh, bukan orang luar gitu. Artinya secara tourism pun Aceh ini nggak menarik. Jadi Aceh itu sekarang dari aspek pemberitaan, dari aspek komunikasi, itu Aceh yang nggak menjadi menarik lagi gitu. Ini sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat membuat menjadi faktor yang kemudian menambah beban yang sangat berat bagi masyarakat bawah. Masyarakat pebisnis, masyarakat pemula bisnis, maupun masyarakat yang di bawah. Saya baru aja baca berita tadi bahwa jalan tol itu ramai disamperin oleh kambing. Kambing itu rame-rame masuk ke jalan tol. Kenapa? Karena pengaman jalan tol itu dicuri. Jadi pagar jalan tol itu udah dicuri. Itu bisa dibaca di The Aceh Post. Jadi saya kira apa yang kita ingin membaca berita-berita baik dari Aceh. Saya kebetulan 8 tahun terakhir ini ada di Jakarta, dan saya mungkin hanya satu kelompok kecil yang gelisah. Kami di Aceh ini, di Jakarta ini sangat gelisah. Kita bentuk Aceh Business Club, kita bentuk masyarakat bisnis Aceh, kita bentuk jaringan bisnis Aceh. Itu semua, itu sahabat saya, Bang Ismail Rashid, itu adalah satu orang gila yang kemudian merasa terpanggil banget untuk pulang ke Aceh, tetapi dia diganggu, bukan oleh masyarakat, tapi oleh pemerintahnya sendiri gitu. Jadi saya tidak mengomentari lebih banyak, tapi apa yang didiskusikan oleh pembicara-pembicara terdahulu itu sangat positif. Mungkin kita harus memulai dengan memperbaiki kanun ini, kemudian secara pelan harus kita mencoba introspeksi. Jadi ada satu, kalau moderator nanti sepakat atau kawan-kawan di Aceh sepakat, ada satu forum diskusi yang kemudian menggugah kita semua untuk introspeksi. Di mana ini kesalahannya di Aceh ini? Apa yang salah ini? Ini sesuatu hal yang sangat, menurut saya sangat, bagi kita nggak pesimis karena kita mencari duit tidak di Aceh. Tapi maksudnya kita sangat sering mendengar kabar, sangat sering mendengar berita, sangat sering mendengar keluhan dari Aceh. Kemudian kita tautkan dengan keinginan kita agar banyak investor masuk ke Aceh, banyak pebisnis mau di Aceh. Katakanlah pebisnis Aceh sendiri yang ada di Jakarta, di luar Aceh. Itu banyak sekali orang-orang kaya Aceh itu banyak di luar. Tapi mereka jangankan untuk berbisnis, bangun rumah aja nggak mau di Aceh. Nah maksud saya ini harus kita satu bentuk, gimana nanti satu teman-teman di Aceh itu membuat satu forum, di mana itu forum untuk introspeksi diri. Mari mengaku kesalahan lah. Sekecil apapun yang kita lakukan, kesalahan kita kepada Aceh, seburuk apapun, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan di Aceh, mari kita sadari lagi
sehingga terbentuk satu standar etika baru di Aceh. Saya kira hak itu harus gitu. Nggak bangga maki-maki di Facebook, nggak bangga menyebar hoax, nggak bangga menyebar kebencian gitu. Nggak bangga kita menjadi wakil Tuhan yang bisa menghukum orang gitu. Itu berbahaya sekali gitu. Dan saya kira apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi sangat positif dan itu memberikan pencerahan bagi saya juga bahwa memang masalah ini nggak boleh kita tunda untuk kita selesaikan. Karena bank itu faktor esensial. Saya sebutkan satu contoh. Teman saya itu saya ajak ke Aceh. Dia datang, saya nggak temanin, dia datang, dia bilang, saya kesulitan untuk membawa uang besar dalam jumlah banyak. Membawa uang misalnya lebih dari 100 juta, 200 juta gitu. Nah sementara mau dicairkan pakai ATM nggak bisa. ATM-nya ngadat, ATM-nya nggak keluar duit, banyak sekali masalah. Nah ini salah satu hal yang kecil. Gimana kalau investor sekelasnya Bang Ismail misalnya? Bang Ismail itu, aduh, itu benar-benar orang gila. Saya sangat sering ketemu Bang Ismail dan saya bilang, Abang itu orang benar-benar orang gila yang sudah dirahmati Allah, ingin membantu banget orang Aceh gitu. Sampai sekarang mereka Pak Kamal, ya. Secara substansi yang Bapak sampaikan sudah kita pahami bersama. Okay. Ya. Mohon terima kasih Pak sekali lagi. Saya pikir kegundahan Pak Kamal ini adalah kegundahan kita ya di Jakarta misalnya ya, melihat kondisi Aceh demikian, dan kita berharap bersama semoga bentuk-bentuk strategi regulasi yang dihadirkan oleh Bapak Ibu yang saat ini diberikan amanah di Aceh, tentu kita dorong bersama supaya kemudian bisa memberikan kemaslahatan yang lebih baik bagi semua orang. Sekali lagi terima kasih Pak Kamal. Kita ngopi di Jakarta Pak ya. Siap. Darurat Pak ya. Siap. Baik, untuk sesi selanjutnya ya, kebetulan ini Pak Saifuddin Bantasyam sudah resign ya. Ya. Langsung saja Pak, silakan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Yang saya hormati para guru saya, Pak Nasrullah, Pak Mawardi, dan yang lain-lain. Kemudian para sahabat saya mengikuti sejak dari pemaparan Pak Muhammad Din tadi sampai dengan pemaparan terakhir dan termasuk yang disampaikan oleh Pak Taqwadin. Dalam beberapa diskusi di grup WA, perhatian saya itu akhirnya kepada naskah akademik. Saya pernah mempertanyakan siapa saja sebenarnya penyusun naskah akademik itu dan bagaimana proses penyusunannya itu. Apakah itu dilakukan dengan proses yang bertanggung jawab atau tidak? Barangkali hari ini salah satu yang bisa kemungkinan ya, hari ini kemungkinannya salah satu yang bisa kita ambil pembelajaran itu untuk menghindari ada masalah setelah sebuah kanun disahkan adalah supaya ke depan kita itu kalau dipercaya sebagai orang yang diberi kewenangan membuat kanun, maka prosesnya itu mulai dari penyusunan naskah akademik itu harus betul-betul dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya apa? Orang-orang yang ada di dalam ini ke depan, saya tidak menjudgment kepada penyusunan naskah akademik kanun LKS ini karena saya tidak tahu siapa dan saya tidak tahu prosesnya. Tapi ada Pak Asnawi di sini di DPRA, ke depan kita bisa belajar dari hal-hal yang semacam ini. Jangan-jangan ada persoalan pada penyusunan naskah akademik kanun itu. Jadi punya kompetensi keilmuan, punya kemampuan kompetensi apalagi fisik, kompetensi sosial, ya, kompetensi teknis, sehingga naskah akademik yang disusun itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang bahkan sifatnya prediktif seperti yang dikatakan oleh Pak Asnawi tadi. Beliau mendengar dari teman-temannya kaget ternyata dampaknya seperti ini. Nah, semestinya dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mawardi, dampak-dampak ini sudah seharusnya dianalisis ketika naskah akademik itu disusun. Karena naskah inilah yang nantinya dibawa ke DPRA untuk dibahas begitu. Maaf, saya kasih satu pengalaman saya dalam menyusun naskah akademik kanun.
saya diminta mewakili DPRA saat itu sebagai tim ahli sebuah kanun, saya tidak sebut, sekitar 5 tahun yang lalu. Ketika saya baca naskah itu dalam dimensi sosiologisnya, ya, itu bahkan tidak ada kata Aceh satupun dalam 12 halaman analisis sosiologisnya. Aceh tidak ada di situ. Kebetulan salah satu anggota yang menyusun itu adalah kawan saya dari Unsyah. Saya mempertanyakan kepada beliau sebelum rapat pertama besok berlangsung, malamnya saya ketemu beliau. Saya minta ketemu. Ya, saya mengatakan begini-begini dan beliau mengatakan inilah Pak Saifuddin, memang ini disiapkan secara terburu-buru. Jadi studi bandingnya juga terburu-buru. Nah, ini kan banyak resource yang kemudian tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi saya pikir salah satu pembelajaran penting bagi kita-kita ini kalau dipercayakan misalnya sebagai tim ahli atau kemudian dipercayakan sebagai penulis naskah akademik dan kepada DPRA yang kemudian membahas ini semua, itu sejak dari awal perlu memberi tanggung jawab, komitmen penuh, ya, gunakan kompetensi yang diberikan itu sepenuh-penuhnya, sebab yang diberi kepercayaan kepada kita itu bisa berdampak luas, ya, yang mungkin kita tidak pernah bayangkan pada saat kita menyusun naskah akademik. Jadi menyusun naskah akademik itu tidak boleh kaleng-kaleng dia ke depannya. Ya, sekali lagi mohon maaf saya tidak menjudgment terhadap proses yang sudah berlangsung, tapi lesson learn-nya Pak Fahmi Abduh, ya, lesson learn-nya ke depan. Mari saya belajar, anggota DPRA belajar, Pak Safar juga belajar, kemudian LSM juga belajar di sini, akademisi juga belajar. Kalau mendapat kepercayaan sebagai misalnya tim ahli dari mewakili pemerintah, tim ahli mewakili DPRA, kemudian tim penyusun kanun, ya, mari kita berikan komitmen agar kita tidak sampai kemudian menyesal, ya, di kemudian hari karena ternyata komitmen kita ini asal-asal aja kita berikan. Seperti itu, mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin Bantasyam. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kemudian yang mendapatkan amanah, ya, berkontribusi untuk menyusun sebuah kebijakan publik tentu memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada publik, ya, untuk kemudian sebisa mungkin bisa menghindari, ya, meminimalisir dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan penetapan sebuah produk, kemudian melihat isu ini dengan secara proporsional demikian, dan pengalaman beliau dulu pernah jadi anggota DPRA, mungkin ini juga perlu kita dengar pandangannya, ya, pengalamannya dulu, ya, kemudian sekarang sudah pindah ke Jakarta, bagaimana melihat persoalan ini secara lebih bijak demikian. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama saya minta maaf juga terlambat hadir. Selamat bangun tidur, bergadang malam minggu. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada satu hal yang menarik dari proses yang sama-sama sudah kita lakukan. Yang pertama adalah tentang sambutan dari DPRA tersendiri. Ada untuk saat ini itu ada fraksi PAN dan juga fraksi Partai Demokrat. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada Bang Asrijal Asnawi yang sudah bisa menggiring dua fraksi ini untuk setuju dengan revisi kanun LKS ini. Nah, saya juga sudah bicara dengan juru bicara Partai Aceh, Nur Zahri, kemarin via grup WA. Partai Aceh masih ngotot dengan kanun LKS ini. Artinya ngotot supaya LKK, bank konvensional itu tidak hadir ke Aceh. Tapi ada hal yang positif, saya lihat bahwa
Nur Jahri menyampaikan ke kita kemarin bahwa dia memberikan kesempatan kepada kita, artinya kepada pelaku usaha yang yang merasa terugikan dengan kanun LKS ini untuk bisa berkomunikasi dengan Partai Aceh. Nah, saya melihat bahwa ini gelembungan suara terhadap revisi kanun LKS ini semakin membesar. Nah, apabila ini kita suarakan terus, saya pikir ini akan terus bisa menarik setiap elemen. Hari ini kampus sudah bicara, DPRA sudah bicara, walaupun ini belum menjadi satu pandangan umum di DPRA. Saya sudah bicara dengan beberapa teman di DPRA sekarang juga, mereka itu sebenarnya sama seperti kita, artinya punya pandangan dan pendapat yang sama seperti kita, tapi ada dua hal yang kendala mereka, teman-teman di DPRA. Itu yang pertama adalah satu, pandangan partainya terhadap kanun ini, dengan asumsi bahwa ketika kita menolak kanun LKS, berarti kita menolak syariat Islam. Ini menjadi pertimbangan kepada partai-partai politik yang ada. Kemudian yang kedua, teman-teman kita juga punya kekhawatiran untuk itu. Ketika mereka bicara perlu revisi LKS, berarti ketakutannya mereka akan diklaim sebagai anti syariah. Dan ini berkorelasi terhadap suara politik mereka. Ini menurut teman-teman di DPRA. Nah, artinya dalam situasi yang seperti ini yang perlu kita lihat adalah apa yang bisa kita bantu teman-teman di DPRA yang sudah berbalik. Sepertinya kan teman-teman DPRA membantu kita. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya, apa yang kita bisa balik supaya kita bisa menciptakan sebuah atmosfer yang memberikan kenyamanan, dalam tanda kutip, kepada teman-teman kita di pengambil kebijakan untuk berada di sebelah kita. Tentu karena ini steppingnya di awal, kan, ya tentu kita pasti menjadi martir seperti Bang Muhammadin, ya, mana-mana hampir dibilang ini sekuler, murtad dan segala macam. Tapi saya pikir Bang Muhammadin mewakili kita sebagai martir dalam persoalan ini. Tapi saya lihat ketika kita bicarakan, termasuk saya mendapat informasi dari salah seorang teman. Saya tidak bertemu langsung dengan Lim Faisal, tapi seorang teman saya pernah bertemu dengan Lim Faisal, juga membicarakan hal ini dengan Lim Faisal, khususnya terkait dengan pandangan beliau dari sosok agamawan terkait dengan tidak boleh lagi berfungsinya bank konvensional di Aceh. Apa yang disampaikan oleh Lim Faisal kepada sahabat saya ini, dia setuju juga seperti kita. Maksudnya tidak mempersoalkan adanya bank konvensional di Aceh. Yang nggak ada masalah. Ini kan kalau dalam bahasa Lim, kedaruratan. Artinya sesuatu yang dalam situasi hari ini modern, kedaruratan, perlu kemanfaatan, maka sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kata Lim, gimana begah ngawaknya. Nah, gitu. Jadi ada statement gimana begah ngawaknya. Artinya ada sebuah pandangan umum yang memang untuk saat ini sulit sekali. Semua orang merasa ini sulit untuk kita patahkan. Jadi saya melihat situasi ini, abang-abang, Bapak guru saya yang saya hormati, ini sebenarnya tantangan tersendiri bagi kita. Dan saya yakin bahwa kalau ini terus kita dorong, ya, ini akan membuka perspektif orang, khususnya terkait dengan LKS. Saya beberapa hari yang lalu saya nonton Pak Mawardi bicara di YouTube itu, dari sebuah acara, saya nggak tahu acaranya apa. Saya pikir kalau semua orang menonton apa yang disampaikan oleh Pak Mawardi dalam YouTube itu, saya pikir orang juga akan terbuka, akan open minded. Cuma masalahnya sekarang informasi yang tidak sampai. Itu satu. Informasi yang tidak sampai. Apa kendala utama, kendala teknis yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan pemberlakuan LKS ini? Kalau kita tanya di bawah, kita ketemu teman-teman, semua ngomongnya masalah.
Tetapi masalah ini tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga pengambil kebijakan dan juga orang-orang yang merasa memiliki masalah yang sama, itu tidak bisa memberikan solidaritasnya bersama. Makanya tantangan bagi kita hari ini, kalau kita, ini saya politisi, saya kan belum bisa dikatakan pengusaha. Kemudian di grup kita juga masih ramai yang dari kalangan akademisi. Artinya. Nah, kalau komponen grup kita ini, maksudnya yang selama ini bergabung bersama kita di WA group ini, dan kita bisa menarik teman-teman pengusaha yang lebih ramai lagi, pelaku UMKM yang memang berdampak langsung dengan apa namanya, dengan kanun LKS ini, saya pikir desakan kita ini akan semakin kuat. Tapi kalau dalam grup kita ini ramai politisi dan akademisi, saya pikir maka nanti debatnya itu lebih ke teoritis. Nah, ketika kita debatnya ke teoritis, ya masuk lagi soal khilafiyah riba itu dan segala macam lah. Nah, soal ini. Tapi kalau debatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mawardi kemarin dalam diskusi beliau, bahwa ini masalah teknis yang kita hadapi. Kita nggak bicara soal teoritis, definisi riba dan segala macam. Tapi ini persoalan teknis yang dihadapi oleh para UMKM kita, yang tadi juga disampaikan oleh Bang Kamal. Saya pikir kalau ini kuat kita main di situ, ini pengambil kebijakan nggak punya reserve apapun mereka untuk menolak argumen kita. Itu karena apa? Persoalan teknis. Saya setuju sekali dengan Pak Mawardi. Persoalan teknis harus dijawab dengan teknis, sehingga perubahan kanun yang kita inginkan ke depan itu kanun yang juga aplikatif, bukan kanun yang sifatnya juga kembali kepada teoritis lagi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kausar atas sharing pandangannya ya. Apa yang Abang sampaikan tadi memang seidealnya ya. Tidak boleh sebuah produk hukum itu tidak mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Dia memang harus evidence based ya. Jadi tidak bisa misalnya bank di Aceh hari ini bank buku 3 atau buku 2 ya. Kemudian kita berharap dalam waktu singkat bisa berubah langsung menjadi bank buku 4 yang punya dana inti misalnya di atas 100 triliun misalnya. Tentu perlu proses, step by step proses. Nah, ini kemudian yang harus kita dudukkan ya. Pemerintah, pihak legislatif juga melihat persoalan ini secara utuh. Dan ini juga sudah dilakukan oleh beberapa negara yang lain. Kenapa mereka tidak berani mengambil opsi single banking system tadi? Kecuali Iran tadi saya sampaikan. Kecuali Iran salah satu negara di Timur Tengah. Ya. Kemudian cukup berani untuk kemudian dia menerapkan pendekatan single banking system. Baik, untuk kesempatan selanjutnya ya, ada Pak Ridwan Nurdin, salah satu dosen yang kemudian juga mungkin ya bisa memberikan sharing pandangan kepada kita. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Ridwan Nurdin. Baik, mungkin belum connect. Baik, sesi selanjutnya ini saya lihat juga ada Pak Delsi Roni. Kalau saya nggak salah ini adalah salah seorang pegiat di bidang LSM, NGO yang kemudian bekerja di luar negara. Mungkin boleh sedikit memberikan pandangan untuk melihat bagaimana persoalan ini dilihat dari luar seperti itu. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Delsi Roni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera karena sedang berada di wilayah perbatasan Thailand Myanmar saat ini. Hanya pandangan saya menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Saifuddin Bantasyam bahwa yang saya lihat adalah seharusnya di Aceh saat ini muncul seperti pusat studi otonomi, governance, and syariah. Ini penting, belajar dari beberapa wilayah yang juga memiliki kekhususan seperti Aceh. Setelah perdamaian, seperti di Mindanao, mereka ada yang namanya Institute for Autonomy and Governance. Mereka menyusun beberapa rekomendasi kepada pemerintah, kepada parlemen, bagaimana menafsirkan
undang-undang keistimewaan itu secara lebih tepat. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ada beberapa kanun yang dilahirkan itu yang kadang-kadang tidak sepenuhnya applicable. Seperti kanun dilarang duduk ngangkang, kanun perempuan harus memakai rok seperti itu, kanun lembaga keuangan syariah kan. Pertanyaannya kan kemudian dalam penyusunan itu seperti Bang Saifuddin katakan bahwa apakah ada risk assessment? Bagaimana mitigasinya jika ini muncul kan? Karena kalau kita bicara sebuah kanun kan bukan hanya output tapi sebuah proses. Selama ini kita bicarakan adalah produk undang-undangnya, tapi Bang Saifuddin mencoba melihat lebih jauh proses awalnya, naskah akademiknya. Jika ada pusat studi terhadap otonomi, governance, and syariah, itu akan bisa mengimbangi, memberikan referensi bagi pemerintah, parlemen, ya, dalam menafsirkan secara lebih persis ya terhadap keistimewaan Aceh. Dan itu dibutuhkan sebenarnya saat ini, kehadiran seperti itu ya, karena di beberapa banyak negara itu muncul, terutama dari dunia kampus. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bang Delsironi. Saya pikir dari tadi semua yang menyampaikan pandangan ya, kita punya konsep yang sama ya, pemahaman yang sama terkait dengan bahwa sebuah produk kanun itu harus mempertimbangkan ya, kalau ada persoalan bagaimana pendekatan mitigasi dampaknya. Jadi mungkin ini yang kemudian agak sedikit luput dan ke depan tentu harus menjadi catatan penting bagi semua pihak untuk kemudian formulasi produk hukum itu bisa menjadi lebih berkualitas. Untuk sesi selanjutnya ini apa namanya ya, ada Bapak Ibu yang ada Pak Adli Abdullah ini ya, tadi muncul. Ini beliau adalah juga orang yang salah satu pegiat untuk membantu masyarakat pesisir dulu ya. Kita berikan kesempatan Pak Adli Abdullah, silakan Pak. Saya nak mau ngomong ini. Ya, terima kasih. Pantau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit aja saya ini. Yang pertama saya lihat nih Aceh ada masa lalu, tidak ada masa depan. Ya kan? Dengan sikap-sikap, cara-cara kita berfikir yang kembali ke zaman dahulu. Walaupun saya ini ahli sejarah. Yang kedua, produk LKS ini adalah bukan produk Tengku Dayah, jangan salah. Ini produk schooler yang mengaku Islamic school. Padahal waktu pembentukan kanun tersebut ada RGPU, tidak ada suara yang menentang. Kita biarin saja. Kenapa? Belum kena impact. Sekarang sudah ada impact bagi kita pengaruh, baru terasa bahwa kanun ini bermasalah. Jadi solusinya, kanun ini ada Pak Bung Asrizal Asnawi, wajib untuk direvisi. Dan tidak ada masalah dengan Tengku Dayah, jangan takut itu. Karena Tengku Dayah tahun 80-an tidak pernah tahu masalah ini. Sehingga uji coba, jadi menjadi uji coba. Kalau istilah Pak Saifuddin Syam ini tadi, naskah akademik itu betul-betul diuji coba. Jadi impact-nya sekarang sangat berpengaruh bagi pelaku usaha di Aceh. Saya pribadi stres dengan adanya kanun ini dari awal. Kita cari kredit sudah susah. Di bank BSI tidak dapat. Makanya kalau kami ini, walaupun saya pelaku usaha kecil, tidak pernah kami tutup rekening di bank konvensional. Karena itu adalah sumber modal berusaha kita. Ya kan? Jadi ini saya kira mudah-mudahan ada teman-teman, ada Pak Rustam di sini menyuarakan terus ini supaya kanun ini direvisi. Memang agak susah sekarang mengundang kembali bank konvensional karena mereka sudah mulai meninggalkan Aceh. Yang diuntungkan dengan kanun LKS ini hanya Sumatera Utara. Uang Aceh mengalir ke Sumatera Utara, pengusaha mereka mendapat modal yang mudah sekarang. Di Aceh kita sekarang mendapat modal paling susah, tidak mungkin bisa dapat modal di BSI, tidak mungkin bisa dapat modal di Bank Aceh, apalagi Bank Aceh tidak bermain di bisnis retail seperti kita ini, bermain di bisnis pegawai negeri. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan alam sadar kita, jangan gara-gara emosi bersyariat, orang banyak kita korbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adli Abdullah, saya pikir tadi cukup lugas apa yang Bapak sampaikan. Semoga ini menggugah kita semua ya. Untuk kemudian pihak DPRA, pihak pemerintah juga bisa segera
kemudian menjalankan opsi exit strategi merevisi kanun. Baik, masih ada waktu ya. Ini saya persilakan kepada Pak Fakhrul Syah Mega. Ya, ini beliau juga dulu terlibat salah satu tokoh juga ini di Jakarta untuk bisa kemudian memberikan pandangan. Silakan, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Fakhrul Syah Mega. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya sudah cukup baik ya semua pendapat tadi, tinggal bagaimana kita menjalankan secara lebih konstruktif. Ada dua hal yang mungkin saya hanya memastikan saja dari yang sudah disampaikan oleh beberapa pendapat narasumber yang tadi sebelumnya itu, sebenarnya ini ada konflik regulasi. Ya, kan ini terjadi konflik regulasi. Ya, tadi sahabat saya Bung Safar agak ragu-ragu atau malu-malu dia menyebut ini konflik regulasinya satu terhadap Undang-Undang 11-nya sendiri, begitu ya, karena di sana tidak disebut secara eksplisit tentang bank syariah, ya, tidak disebut. Hanya Aceh berwenang mengatur bagaimana mengelola keuangan perbankan dengan suku bunga dan seterusnya. Bahkan pemerintah Aceh diberikan kewenangan, ya, diberikan kewenangan untuk menanggung bunga. Jadi ini ada sesuatu yang memang kontroversial, konflik ya secara regulasi. Nah, yang kedua, secara undang-undang juga, ini kita menutup diri sebenarnya. Menutup diri untuk kemudian kemungkinan kerjasama Aceh dengan pihak luar, apakah itu secara internasional bilateral maupun secara kelembagaan multilateral, itu menjadi kecil kemungkinannya. Itu jadi secara undang-undang begitu. Nah, itu yang saya sebut dengan konflik regulasi. Nah, dari kanunnya sendiri yang nomor 8 sebagai sandaran hukum itu juga tadi sudah disebutkan oleh Bung Safar dan oleh Pak Mawardi sendiri, dan termasuk terakhir yang saya dengar dari Pak Saifuddin Batasam gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan yang sangat tidak argumentatif bahwa diperlukan dengan 3 pendekatan secara paralel kalau perlu gitu ya. Jadi tidak usah step by step. Jadi secara paralel ada legislative review ataupun revisi di DPR. Kemudian saat yang sama juga ada sekelompok masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Agung karena ini sudah terjadi konflik regulasi begitu ya. Nah, yang ketiga mungkin mulai bisa dilakukan upaya pengaduan masyarakat kepada pelayanan publik karena terganggu dengan akibat kanun ini, terganggu pelayanan publik itu kepada masyarakat dari sisi perbankan. Jadi ombudsman sudah membuka diri tadi. Nah, hal-hal begini bisa kita lakukan secara paralel menurut saya. Nah, hal yang menarik sebenarnya Aceh itu tidak punya kewenangan mengatur moneter begitu loh. Jadi LKS ini sudah berimplikasi negatif terhadap perkembangan moneter gitu ya, ekonomi makro dan secara moneter juga terganggu gitu. Jadi walaupun BI belum berpendapat secara eksplisit, tapi menurut saya itu karena memang tidak mau berpendapat aja, tidak mau menimbulkan masalah begitu. Tapi ini sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa dibiarkan. Jadi ini bukan persoalan pemahaman akidah, justru yang tadinya kita mau mengatakan regulasi dibuat untuk rahmatan lil alamin, untuk kesejahteraan umat, pada faktanya itu menjadi tidak sejalan ya. Tadi yang kalau baik dari awal bicara tadi moderator sudah menyebut untuk keadilan dan tidak terzalimi, ini justru menimbulkan ketidakadilan dan penzaliman secara sistematis dan masif menurut saya. Terima kasih Bung Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fakhrul Syah Mega atas pandangannya ya. Saya pikir cukup baik untuk kemudian opsi-opsi ini bisa diambil dengan segera sebagai exit strategi. Kemudian sebagai closing statement ya, kita persilakan ini kepada Pak Mawardi Ismail kalau masih hadir untuk kemudian bisa memberikan semacam catatan terkait dengan diskusi yang kita laksanakan pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan kembali kepada Pak Mawardi Ismail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Ya, bisa Pak. Dari berbagai pembicaraan kita dengar dari pertama sampai terakhir, saya mengambil satu kesimpulan bahwa kanun LKS ini dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah. Dan permasalahan ini muncul karena adanya kealpaan
dalam penyusunan naskah akademik. Jadi oleh karenanya secara implisit semuanya kita berkeinginan agar kanun ini bisa direvisi. Revisi ini berintikan nantinya adalah memasukkan norma-norma yang bisa berfungsi sebagai solusi terhadap prediksi problem yang mungkin muncul pada saat pelaksanaannya. Itu yang pertama. Tadi melalui chatting di WA juga ada pertanyaan. Ada kanun ini kan tidak bisa direvisi karena ada kunci di salah satu pasal yang mengatakan baru bisa direvisi setelah sekian tahun. Saya pernah menjawab pertanyaan ini begini. Kalau memang ada persoalan yang begitu serius, tentu kita tidak bisa berlama-lama. Undang-Undang Dasar 45 dulu juga dikatakan tidak bisa direvisi. Bahkan MPR mengatakan berketetapan hati untuk tidak akan merubahnya. Tapi karena ada keperluan yang mendesak kemudian, ternyata ini bisa dirubah. Jadi saya kira ini yang bisa sampaikan sebagai kalau dikatakan closing statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi Ismail atas catatan yang menjadi akhir ya dari pertemuan kita pada saat ini. Jadi artinya apa yang telah Bapak Ibu sampaikan sedari awal sampai akhir diskusi kita pada saat ini akan memberikan pandangan alternatif ya, bahwa tadi memang agak ada sedikit tadi beberapa narasumber menyebutkan ada sedikit kekhawatiran kalau kemudian pandangan-pandangan yang kita perluas ini untuk memahami aspek syariah itu diterjemahkan secara sempit. Tapi pada intinya adalah kegiatan diskusi kita pada hari ini ingin membuka cakrawala baru bahwa terkait dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam sebuah kebijakan publik tentu harus diletakkan dengan pendekatan scientific approach dengan mempertimbangkan kondisi kontekstual yang ada di lapangan sehingga nilai-nilai syariah itu bisa terdeliver dengan baik ya kepada masyarakat Aceh, bisa memberikan rahmat, sebenar-benarnya rahmat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Jadi nilai-nilai yang ideal tadi ya, syariat yang sakral tadi kalau kemudian tidak bisa diterjemahkan dengan baik akan kontradiktif dengan objektif maqasid syariah itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan mempertimbangkan waktu yang sudah jam 12.48 ya, tentu di Banda Aceh sudah masuk waktu zuhur. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak dan Ibu untuk kemudian kita saling berbagi pandangan, bertukar pikiran. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini bisa memberikan kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat Aceh. Kemudian yang kedua, tentu setelah ini perlu kita buka nanti di sesi diskusi berikutnya, diskusi bersama dengan mungkin dulu yang terlibat dalam proses pelaksanaan kanun atau kemudian pihak-pihak yang mungkin ada sedikit perbedaan pandangan, ini juga perlu dibuat ruang diskusi. Atau lebih baik jika kemudian nanti bisa mengajak Bapak dan Ibu di DPRA ya. Dengan adanya Zoom ini saya pikir tidak ada persoalan, orang Aceh di Jakarta bisa ikut, di luar negara juga bisa ikut. Tadi ada Pak Del Sironi di perbatasan Myanmar juga bisa menyampaikan saran dan pandangan bagaimana mereka melihat Aceh ya. Apa yang dialami oleh orang Aceh sendiri dan bagaimana orang Aceh melihat Aceh dari luar. Saya pikir pandangan-pandangan yang baik ini harus kita cermati dengan baik untuk kemaslahatan kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada penggunaan kata kalimat yang kurang berkenan dari proses awal pelaksanaan acara sampai pada akhir ini. Semoga ini bukan diskusi yang terakhir, akan ada diskusi-diskusi berikutnya dengan catatan semoga regulasi-regulasi di Aceh itu bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, masyarakat kita yang sudah panjang dilanda konflik ke depan supaya bisa lebih sejahtera, bisa tampil tidak hanya di nasional, tidak hanya di level provinsi, di level nasional, tapi juga ada yang kemudian di level internasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.